Aroma tajam antiseptik dan dinginnya udara dari pendingin ruangan yang berhembus kencang menjadi hal pertama yang menyambut kesadaran Elena saat ia perlahan membuka matanya yang terasa sangat berat. Cahaya lampu neon putih di langit-langit, kamar rumah sakit itu terasa begitu menyilaukan hingga memaksanya untuk mengerjap beberapa kali demi menyesuaikan penglihatannya yang masih kabur akibat sisa pengaruh obat bius pasca operasi caesar yang rumit. Rasa sakit yang tajam dan berdenyut dari bekas jahitan di perut bagian bawahnya, seketika menyerang syarafnya mengingatkannya pada perjuangan hidup dan mati yang baru saja ia lalui. Beberapa jam yang lalu demi melahirkan seorang putra, penerus bagi keluarga prasetya yang terpandang. Namun anehnya tidak ada kehangatan atau senyum bahagia yang menyambutnya di ruangan VIP yang luas itu, melainkan hanya kesunyian yang mencekam dan aura ketegangan yang begitu tebal hingga rasanya membuat sesak napas. Siapapun yang berada di sana, di sudut ruangan dekat jendela kaca besar yang menampilkan pemandangan kota Jakarta yang sedang diguyur hujan deras, tampak Rian berdiri membelakangi ranjang pasien dengan kedua tangan dimasukkan ke dalam saku celana bahan mahalnya. Pria itu mengenakan setelan jas abu-abu yang terlihat rapi, tanpa sela, namun punggung tegapnya memancarkan aura dingin dan penolakan yang sangat asing bagi Elena, yang selama 2 tahun ini mengenalnya sebagai suami yang penuh kasih sayang dan perhatian. Suara tangisan bayi yang lemah dari dalam boks bayi transparan di samping tempat tidur, tampaknya sama sekali tidak menarik perhatian pria itu untuk menoleh barang sedetik pun, seolah-olah makhluk mungil yang baru lahir itu bukanlah darah dagingnya sendiri yang selama 9 bulan ini mereka nantikan kehadirannya dengan penuh harap di tengah keluarga kecil mereka. Pintu kamar rawat inap itu tiba-tiba terbuka dengan kasar dan menampakkan sosok Ibu Ratna yang melangkah masuk dengan wajah yang dipenuhi oleh gurat ketidaksukaan yang tidak ditutup-tutupi sama sekali. Wanita parubaya yang selalu tampil dengan perhiasan berlian mencolok dan tas bermerek itu berjalan mendekati ranjang Elena, bukan untuk menanyakan kabar menantunya, melainkan untuk menatapnya dengan pandangan merendahkan seolah-olah Elena adalah kotoran yang menempel di sepatu mahalnya. Ratna mendengus kasar sambil melirik sekilas ke arah bayi yang masih merah di dalam boks, lalu kembali menatap Elena dengan sorot mata tajam yang penuh dengan kebencian yang selama ini mungkin ia pendam di balik senyum palsu di hadapan para kolega bisnis keluarga mereka. Elena berusaha untuk duduk bersandar pada tumpukan bantal di belakang punggungnya, meskipun setiap gerakan kecil membuat rasa nyeri di perutnya semakin menjadi-jadi. Namun ia memaksakan diri demi menghormati ibu mertuanya. Ia mencoba tersenyum lemah dan membuka mulutnya yang terasa kering untuk menyapa. Namun suara Ibu Ratna yang melengking tajam lebih dulu memotong niatnya dengan kata-kata yang bagaikan sambaran petir di siang bolong. Wanita tua itu berkata bahwa Elena tidak perlu repot-repot bersikap manis karena sandiwara keluarga bahagia ini sudah waktunya untuk diakhiri. Sekarang juga tepat di saat Elena tidak lagi memiliki nilai guna bagi keluarga prasetya. Kalimat itu meluncur begitu saja tanpa saringan dan membuat jantung Elena berdetak kencang, bukan karena cinta, melainkan karena firasat buruk yang mendadak menyergap batinnya dengan sangat kuat. Rian akhirnya membalikkan badannya dan berjalan mendekati sisi ranjang dengan wajah datar tanpa ekspresi yang membuat hati Elena mencelos, karena ia tidak menemukan sedikit pun jejak cinta di mata suaminya itu. Pria itu meletakkan sebuah amplop coklat tebal di atas meja, nakas tepat di samping gelas air minum yang belum sempat disentuh oleh Elena sejak ia sadar. Dengan suara bariton yang tenang namun dingin, Rian menjelaskan bahwa isi amplop tersebut adalah dokumen perceraian yang sudah disiapkan oleh tim pengacara keluarga mereka, dan ia meminta Elena untuk segera menandatanganinya hari ini juga. Tanpa banyak bertanya atau menunda-nunda, Rian menambahkan bahwa pernikahan mereka selama ini hanyalah sebuah kesalahan yang harus segera diperbaiki demi masa depan perusahaan dan status sosial keluarga prasetya, yang tidak bisa terus-menerus diseret turun oleh latar belakang Elena yang dianggap tidak jelas. Dunia seakan runtuh menimpa kepala Elena saat ia mendengar pengakuan suaminya yang begitu gamblang dan kejam tepat di saat ia berada dalam kondisi fisik paling lemah setelah bertaruh nyawa. Ia menatap Rian dengan tatapan tidak percaya, mencoba mencari sisa-sisa pria yang dulu berjanji akan melindunginya seumur hidup di hadapan penghulu dan para saksi pernikahan mereka 2 tahun lalu.
Namun yang ia lihat hanyalah sosok asing yang egois dan pengecut yang tega mencampakkan istri dan anaknya sendiri demi ambisi, dan mungkin alasan lain yang belum terungkap. Elena menarik napas panjang, berusaha menekan rasa sakit di dadanya yang jauh lebih menyiksa daripada luka operasi di perutnya, dan dengan suara bergetar, ia bertanya apa alasan sebenarnya di balik keputusan mendadak ini mengingat mereka baru saja dikaruniai seorang putra. Belum sempat Rian menjawab pertanyaan itu, pintu kamar mandi di dalam ruangan rawat inap tersebut terbuka dan keluarlah seorang wanita muda yang cantik dengan perut yang sedikit membuncit dibalut gaun hamil yang modis. Itu adalah Siska, sekretaris pribadi Rian, yang selama ini sering datang ke rumah mereka untuk mengantar berkas pekerjaan dan selalu bersikap sopan serta hormat kepada Elena sebagai istri bosnya. Siska berjalan dengan langkah percaya diri menghampiri Rian, dan tanpa ragu sedikit pun ia menggandeng lengan pria itu dengan mesra di hadapan Elena, yang terpaku menatap pemandangan menjijikkan itu. Senyum kemenangan tersungging di bibir merah Siska saat ia mengelus perutnya sendiri dan menatap Elena dengan tatapan menantang, seolah memproklamirkan bahwa ialah pemenang sesungguhnya dalam permainan rumah tangga ini. Ibu Ratna tertawa kecil melihat ekspresi syok di wajah Elena, dan dengan bangga ia mengumumkan bahwa Siska sedang mengandung anak laki-laki dari Rian yang usianya sudah memasuki bulan keempat. Menurut logika bengkok, Ibu Ratna cucu yang dikandung Siska jauh lebih berharga karena Siska berasal dari keluarga pejabat terpandang yang bisa membantu melancarkan bisnis keluarga Prasetya yang sedang mengalami sedikit kesulitan arus kas. Belakangan ini, Ratna menambahkan dengan nada sinis, bahwa Elena yang hanya seorang yatim piatu tanpa latar belakang keluarga kaya, tidak akan pernah bisa memberikan keuntungan apapun bagi keluarga mereka, selain menjadi beban hidup yang memalukan. Mereka membutuhkan menantu yang selevel, dan Siska adalah jawaban atas doa-doa Ratna selama ini untuk menyingkirkan Elena dari kehidupan putranya. Kenyataan pahit itu menghantam Elena bertubi-tubi, namun anehnya di tengah badai emosi yang seharusnya menghancurkan kewarasannya, ada sebuah bagian kecil di dalam dirinya yang justru menjadi sangat tenang dan dingin. Bagian itu adalah jiwa sejati Elena yang selama ini ia kubur dalam-dalam demi memerankan sosok istri sederhana dan penurut yang diinginkan oleh Rian dan keluarganya. Mereka tidak tahu bahwa Elena yang mereka hina sebagai yatim piatu miskin sebenarnya adalah putri tunggal dari pemilik Wijaya Group, sebuah konglomerasi raksasa yang menguasai sektor perbankan dan properti di Asia Tenggara. Elena sengaja menyembunyikan identitasnya karena ia ingin mencari cinta yang tulus tanpa memandang harta, namun ternyata eksperimen cintanya ini berakhir dengan pengkhianatan yang sangat menjijikkan dan menyakitkan. Elena menatap ketiga orang di hadapannya itu satu persatu, merekam wajah-wajah sombong dan kejam mereka ke dalam memori otaknya sebagai bahan bakar untuk rencana balasan yang mulai tersusun rapi di kepalanya. Ia tidak menangis histeris atau memohon-mohon di kaki Rian, seperti yang mungkin diharapkan oleh Siska dan Ibu Ratna untuk memuaskan ego mereka. Sebaliknya, Elena perlahan menegakkan punggungnya meskipun rasa sakit fisik mendera dan menatap Rian tepat di manik matanya dengan sorot mata yang tajam dan mengintimidasi yang belum pernah dilihat oleh Rian sebelumnya. Dengan nada suara yang sangat datar dan terkontrol Elena berkata bahwa ia bersedia menandatangani surat perceraian itu. Detik ini juga asalkan ada satu syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh Rian dan keluarganya. Rian dan ibunya tampak terkejut dengan reaksi Elena yang begitu tenang dan tidak terduga. Namun mereka segera menyembunyikan keterkejutan itu dengan senyum meremehkan karena berpikir, Elena pasti akan meminta uang pesangon atau harta gono. Gini, Rian dengan angkuh berkata bahwa ia sudah menyiapkan sejumlah uang dalam rekening terpisah yang cukup untuk biaya hidup Elena dan bayinya selama beberapa bulan ke depan sebagai bentuk belas kasihan terakhirnya. Namun Elena menggelengkan kepalanya pelan dan berkata bahwa ia tidak menginginkan uang sepeser pun dari harta keluarga Prasetya yang ia anggap kotor itu. Elena meminta Rian untuk mengambilkan kertas dan pena, karena ia ingin menuliskan sendiri perjanjian tambahan yang akan menjadi dasar perpisahan mereka secara hukum dan agama. Dengan enggan Rian menyerahkan buku catatan agenda kerjanya dan sebuah pena mewah kepada Elena yang menerimanya dengan tangan yang masih tertancap selang infus.
Tangan Elena bergerak lincah di atas kertas menuliskan kalimat demi kalimat dengan bahasa hukum yang lugas dan tegas. Namun terlihat samar bagi orang awam yang tidak mengerti seluk-beluk perjanjian bisnis tingkat tinggi. Inti dari perjanjian yang ditulis Elena adalah pelepasan hak asuh anak sepenuhnya kepada Elena, dan sebagai gantinya Elena melepaskan semua tuntutan harta Gonogini. Namun di bagian paling bawah terdapat klausul khusus yang menyatakan bahwa segala utang piutang dan kewajiban finansial yang timbul atas nama perusahaan keluarga Prasetya mulai hari ini dan seterusnya tidak akan pernah bisa dibebankan kepada Elena atau anaknya di masa depan. Dan jika terjadi kebangkrutan, maka aset pribadi penanda tangan akan menjadi jaminan utama bagi Rian dan Ibu Ratna yang sedang diliputi euforia kemenangan karena berhasil menendang Elena keluar. Klausul itu terdengar seperti formalitas biasa, yang justru menguntungkan mereka karena artinya Elena tidak akan minta bagian harta. Mereka terlalu sombong untuk menyadari bahwa Elena sedang memasang jerat leher yang akan mencekik mereka perlahan-lahan di kemudian hari. Mereka tidak tahu bahwa selama ini Elena lah yang diam-diam menggunakan koneksi dan dana pribadinya melalui pihak ketiga untuk menambal kebocoran keuangan perusahaan Rian yang sebenarnya sudah keropos. Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, Elena akan menarik semua penyangga raksasa itu dan membiarkan kastil pasir keluarga Prasetya runtuh diterjang ombak realitas pasar yang kejam. Setelah selesai menulis, Elena menyodorkan kertas itu kepada Rian dan memintanya serta Ibu Ratna untuk menandatanganinya di atas materai yang kebetulan ada di dalam map dokumen perceraian yang dibawa Rian. Tanpa membaca ulang dengan teliti, Rian langsung membubuhkan tanda tangannya dengan gerakan cepat diikuti oleh Ibu Ratna yang tersenyum lebar, seolah baru saja memenangkan lotre miliaran rupiah. Siska pun ikut tersenyum puas, sambil membayangkan dirinya akan segera menjadi Nyonya Prasetya yang baru, dan menikmati segala kemewahan yang selama ini ia idam-idamkan. Mereka bertiga tidak menyadari bahwa tanda tangan itu adalah vonis kematian bagi masa depan mereka sendiri yang baru saja mereka sahkan di hadapan sang eksekutor yang menyamar sebagai korban. Elena mengambil kembali kertas perjanjian yang sudah ditandatangani itu, melipatnya dengan rapi dan menyimpannya di bawah bantalnya dengan gerakan yang penuh kehati-hatian. Ia kemudian menatap Rian untuk terakhir kalinya dengan pandangan yang benar-benar kosong, seolah sedang melihat orang yang sudah mati. Ia mengusir mereka semua dari ruangannya, dengan alasan ia ingin beristirahat dan menyusui anaknya sebelum pergi meninggalkan rumah sakit itu selamanya. Rian sempat ragu sejenak melihat perubahan drastis pada sikap Elena, namun desakan Siska yang manja membuatnya segera berbalik dan melangkah pergi meninggalkan ruangan itu tanpa menoleh lagi ke belakang. Pintu tertutup rapat meninggalkan Elena kembali dalam kesunyian yang kini terasa berbeda karena tidak lagi menakutkan melainkan terasa membebaskan. Ia menoleh ke arah box bayi menatap putranya yang sedang tidur lelap dengan wajah damai yang tidak berdosa. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya menetes satu persatu membasahi pipinya yang pucat. Namun itu bukanlah air mata kesedihan, melainkan air mata pelepasan atas beban kepura-puraan yang selama ini ia pikul. Ia berbisik pelan kepada putranya, berjanji bahwa mulai detik ini tidak akan ada lagi yang bisa menyakiti mereka, dan ia akan menggunakan seluruh kekuatan dan kekuasaannya sebagai pewaris Wijaya Group untuk menghancurkan mereka yang telah menginjak-injak harga dirinya. Elena meraih ponsel pintarnya yang terletak di dalam laci meja nakas, sebuah benda yang selama ini jarang ia gunakan untuk urusan bisnis demi menjaga penyamarannya. Ia menyalakan ponsel itu dan menekan sebuah nomor yang sudah lama tidak ia hubungi. Namun ia hafal di luar kepala. Terdengar nada sambung beberapa kali sebelum akhirnya suara berat dan penuh wibawa dari seorang pria tua menyapa di ujung sana dengan nada terkejut sekaligus bahagia. Itu adalah suara Pak Wijaya, ayahnya yang selama ini sabar menunggu putrinya kembali dari petualangan cinta yang naif. Dengan suara tegas yang tidak menyisakan keraguan sedikit pun, Elena berkata kepada ayahnya bahwa ia siap untuk kembali pulang dan mengambil alih tahta yang seharusnya menjadi miliknya sejak dulu. Percakapan singkat dengan ayahnya menjadi titik balik yang mengubah Elena dari seorang ibu rumah tangga yang teraniaya menjadi seorang predator puncak dalam rantai makanan dunia bisnis. Ia meminta asisten pribadi ayahnya untuk segera menjemputnya di rumah sakit dengan pengawalan tertutup,
dan menyiapkan segala keperluan untuk kepindahannya dan bayinya ke mansion utama keluarga Wijaya. Ia juga menginstruksikan tim hukum perusahaan ayahnya untuk melegalkan surat perjanjian yang baru saja ia buat agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tidak bisa diganggu-gugat di pengadilan manapun. Roda nasib kini mulai berputar ke arah yang berlawanan, dan Elena adalah orang yang memegang kemudinya dengan tangan besi. Malam semakin larut dan hujan di luar jendela semakin deras, seolah alam sedang membersihkan jejak-jejak kenangan buruk yang pernah singgah dalam hidup Elena hari ini. Ia menatap pantulan wajahnya di kaca jendela yang gelap melihat sosok wanita yang tampak rapuh di luar, namun memiliki api dendam yang membara di dalam dadanya. Ia tahu jalan di depan tidak akan mudah karena ia harus membesarkan anak seorang diri, sambil memimpin imperium bisnis raksasa. Namun ia tidak takut lagi karena rasa takutnya sudah mati bersama matinya. Rasa cintanya pada Rian. Hari ini keluarga Prasetya mungkin tertawa di atas penderitaannya. Namun Elena bersumpah bahwa tawa itu akan menjadi tawa terakhir mereka sebelum mereka menangis darah, memohon pengampunan yang tidak akan pernah ia berikan. Proses administrasi perceraian dan kepulangan dari rumah sakit yang biasanya memakan waktu berhari-hari, tampaknya dipercepat secara tidak wajar oleh pengaruh uang dan kekuasaan keluarga Prasetya yang ingin segera menyingkirkan Elena dari pandangan mereka secepat mungkin. Hanya dalam hitungan jam setelah konfrontasi menyakitkan di ruang rawat inap itu, seorang pengacara keluarga yang bermuka masam dan terlihat sangat tidak simpatik sudah berdiri di hadapan Elena dengan membawa tumpukan dokumen legal yang inap pas, siap untuk ditandatangani. Pengacara bernama Pak Haryo itu menatap Elena dengan pandangan meremehkan dari balik kacamata tebalnya, seolah-olah ia sedang berhadapan dengan seorang penipu ulung yang tertangkap basah dan pantas untuk diusir tanpa membawa apa-apa. Ia meletakkan map tebal berwarna merah di atas meja, lipat tempat tidur pasien dengan kasar hingga menimbulkan suara hempasan yang cukup keras membuat bayi Elena yang sedang tertidur sedikit terkejut dan menggeliat gelisah di dalam boksnya. Elena menatap tumpukan kertas itu dengan tenang meskipun hatinya bergejolak menahan amarah yang luar biasa melihat betapa terencananya semua skenario pembuangan dirinya ini oleh orang-orang yang pernah ia anggap keluarga. Rian duduk di sofa sudut ruangan sambil memijit pelipisnya berpura-pura pusing dan menjadi korban dalam situasi ini, sementara Siska duduk di sampingnya sambil mengelus-elus punggung Rian, dengan gaya yang dibuat-buat untuk menunjukkan betapa perhatiannya dia dibandingkan Elena. Ibu Ratna berdiri di samping pengacara mengawasi setiap gerakan Elena, seperti seekor elang yang siap menyambar mangsanya. Memastikan bahwa menantunya itu tidak akan membawa lari satu sen pun uang keluarga mereka. Suasana di ruangan itu begitu menyesakan, penuh dengan aura permusuhan dan ketidaksabaran yang membuat udara terasa semakin dingin menusuk tulang, meskipun pendingin ruangan sudah dikecilkan. Dengan gerakan lambat yang disengaja untuk menguji kesabaran mereka, Elena meraih dokumen tersebut dan mulai membacanya lembar demi lembar dengan sangat teliti, mengabaikan decakan kesal yang berkali-kali keluar dari mulut Ibu Ratna. Dokumen itu berisi pasal-pasal yang sangat merugikan bagi pihak istri pada umumnya, di mana Elena diposisikan sebagai pihak yang mengajukan gugatan cerai dan melepaskan hak atas harta gono gini serta tunjangan pasca perceraian. Namun mata jeli Elena yang terlatih sebagai lulusan terbaik sekolah bisnis internasional segera menangkap poin-poin krusial yang telah ia sisipkan melalui draft tulisan tangannya tadi, yang ternyata disalin ulang oleh pengacara bodoh ini, tanpa memahami implikasi fatalnya. Di antara tumpukan klausul yang memojokkan dirinya terdapat satu paragraf emas yang menyatakan bahwa segala bentuk pinjaman lunak, jaminan aset, atau aliran dana tidak resmi yang pernah masuk ke rekening perusahaan atas nama pihak ketiga yang berafiliasi dengan istri sah dianggap lunas dan dihentikan seketika saat tanda tangan dibubuhkan. Rian yang sudah tidak sabar akhirnya berdiri dan berjalan mendekati tempat tidur dengan wajah memerah menahan marah, karena merasa Elena sengaja membuang-buang waktu berharganya yang seharusnya bisa ia gunakan untuk merayakan kebebasannya bersama Siska. Ia membentak Elena dengan kasar, mengatakan bahwa tidak ada gunanya membaca detail kontrak itu karena isinya sudah sangat jelas bahwa Elena tidak akan mendapatkan apa-apa selain hak asuh anak yang tidak diinginkan oleh keluarga Prasetya. Tanpa membalas bentakan Rian dengan kata-kata kasar, Elena
mengambil pena yang disodorkan oleh Pak Haryo, dan menatap mata suaminya. Itu lekat-lekat untuk terakhir kalinya mencari sisa-sisa kemanusiaan yang mungkin masih tertinggal. Namun yang ia temukan hanyalah kekosongan dan ambisi buta yang telah mengubah pria yang dulu ia cintai menjadi monster yang tidak ia kenali lagi. Dengan tangan yang mantap dan tanpa keraguan sedikit pun, Elena membubuhkan tanda tangannya di atas materai Rp6.000 itu mengesahkan akhir dari pernikahannya sekaligus awal dari kehancuran keluarga Prasetya. Suara goresan pena di atas kertas itu terdengar sangat nyaring di telinga Elena, seperti suara lonceng kematian bagi masa lalu, dan identitasnya sebagai istri yang lemah lembut. Ia menyerahkan kembali dokumen itu kepada pengacara yang langsung menyambarnya dengan cepat, seolah takut Elena akan berubah pikiran dan menuntut bagian warisan. Ibu Ratna tertawa lepas penuh kemenangan begitu melihat tanda tangan Elena sudah tertera di dokumen itu, merasa bahwa ia telah berhasil membuang sampah yang selama ini mengotori citra sempurna keluarga mereka. Ia segera memerintahkan Rian dan Siska untuk bersiap-siap meninggalkan rumah sakit karena mereka harus menghadiri makan malam perayaan dengan beberapa kolega bisnis penting yang sudah dijadwalkan malam ini. Mereka sama sekali tidak peduli bagaimana nasib Elena dan bayi yang baru lahir itu. Selanjutnya apakah mereka punya tempat tinggal atau uang untuk makan malam ini. Bagi Ratna dan Rian urusan Elena sudah selesai. Dan ia bukan lagi tanggung jawab mereka sehingga membiarkannya terlantar di rumah sakit bukanlah dosa, melainkan konsekuensi logis dari ketidakmampuan Elena sendiri. Siska yang merasa posisinya sudah aman kini berani menampakkan wajah aslinya dengan menghampiri Elena yang sedang berusaha turun dari tempat tidur sambil menahan rasa sakit di perut bekas operasinya. Wanita simpanan itu berbisik pelan dengan nada mengejek di telinga Elena, mengatakan bahwa kamar bayi di rumah utama sudah ia rombak total untuk menyambut putranya. Nanti dan barang-barang Elena sudah ia perintahkan pembantu untuk membakarnya di halaman belakang. Siska tersenyum manis, namun matanya memancarkan kekejaman saat ia berkata bahwa Elena seharusnya sadar diri sejak awal bahwa itik, buruk rupa tidak akan pernah pantas bersanding dengan angsa emas seperti Rian. Elena hanya diam mendengarkan racun yang dimuntahkan Siska. Ia tidak marah melainkan merasa kasihan pada wanita bodoh itu, yang tidak sadar bahwa angsa emas yang ia banggakan sebentar lagi akan berubah menjadi ayam potong yang siap disembelih. Setelah rombongan keluarga Prasetya pergi meninggalkan ruangan dengan tawa riang, yang menyakitkan Elena ditinggalkan sendirian dalam keheningan yang menyesakan namun juga menenangkan. Ia tidak membiarkan dirinya larut dalam kesedihan, karena ia tahu air matanya terlalu mahal untuk ditangisi demi orang-orang yang tidak berharga seperti mereka. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Elena mulai mengemasi barang-barang pribadinya yang tidak seberapa hanya beberapa helai pakaian ganti dan perlengkapan bayi yang sempat ia bawa saat kontraksi terjadi. Ia menolak tawaran bantuan dari perawat yang masuk, karena ia tidak ingin terlihat lemah di mata siapapun lagi mulai detik ini. Ia harus berdiri di atas kakinya sendiri demi putranya. Perjalanan keluar dari kamar rawat inap menuju lobi rumah sakit terasa seperti perjalanan terpanjang dalam hidup Elena, di mana setiap langkahnya diiringi oleh rasa nyeri fisik yang luar biasa hebat. Ia menggendong putranya yang terbungkus selimut tebal dalam pelukannya melindunginya dari dinginnya udara koridor rumah sakit yang sepi di malam hari. Beberapa pengunjung dan staf rumah sakit menatapnya dengan pandangan bertanya-tanya dan iba melihat seorang wanita yang baru saja melahirkan berjalan sendirian tanpa didampingi suami atau keluarga sambil membawa tas besar. Namun Elena menegakkan kepalanya berjalan dengan anggun dan bermartabat mengabaikan bisik-bisik orang di sekitarnya karena ia bukan lagi korban yang patut dikasihani, melainkan seorang ratu yang sedang dalam perjalanan menuju tahtanya. Kembali. Sesampainya di lobi utama hujan deras di luar sana menyambutnya, seolah langit turut menangis mengiringi kepergiannya dari kehidupan lamanya yang penuh kepalsuan. Angin kencang menerpa wajahnya saat pintu kaca otomatis terbuka membawa butiran air hujan yang dingin namun menyegarkan yang seakan membasuh sisa-sisa jejak keluarga Prasetya dari tubuhnya. Elena berdiri di bawah kanopi lobi menatap kegelapan malam dengan tatapan tajam menunggu jemputan yang akan membawanya kembali ke dunia aslinya yang penuh dengan kekuasaan dan kemewahan. Tidak lama kemudian, sebuah mobil sedan hitam mewah seri terbaru,
meluncur pelan membela hujan dan berhenti tepat di depan tempat Elena berdiri. Menarik perhatian satpam dan orang di sekitar lobi karena kemewahannya yang mencolok. Seorang pria parubaya berseragam sopir pribadi turun dengan tergesa-gesa membawa payung hitam besar dan berlari kecil, menghampiri Elena dengan sikap hormat yang sangat berlebihan. Itu adalah Pak Darto, sopir kepercayaan ayahnya yang sudah mengabdi pada keluarga Wijaya selama puluhan tahun dan mengenal Elena sejak ia masih kecil. Pak Darto membungkuk hormat hampir menyentuh lutut di hadapan Elena, mengucapkan selamat datang kembali kepada nona muda, dengan suara bergetar menahan haru melihat kondisi putri majikannya. Tanpa banyak bicara Pak Darto segera mengambil alih tas besar dari tangan Elena, dan membukakan pintu belakang mobil dengan sangat hati-hati mempersilakan Elena masuk layaknya seorang putri raja. Di dalam kabin mobil yang hening dan beraroma kulit mewah serta pengharum ruangan beraroma lavender yang menenangkan Elena, akhirnya bisa menyandarkan tubuhnya yang lelah dengan lega. Ia meletakkan putranya di saat khusus bayi yang sudah disiapkan dengan sangat aman di sampingnya, lalu menatap keluar jendela yang menampilkan pemandangan kota Jakarta yang basah oleh hujan. Mobil bergerak perlahan meninggalkan area rumah sakit, memisahkan Elena semakin jauh dari masa lalunya yang pahit menuju masa depan yang menjanjikan pembalasan. Disinilah transformasi itu terjadi secara sempurna, di mana sosok Elena yang lemah lembut telah mati, tertinggal di kamar rumah sakit, dan kini, yang ada hanyalah Elena Wijaya, sang pewaris tunggal, yang siap menghancurkan siapapun yang telah menghinanya. Elena mengeluarkan ponselnya dan membuka aplikasi perbankan digital, memeriksa saldo rekening pribadinya yang selama ini ia bekukan demi berakting menjadi istri yang sederhana. Angka nol yang berderet-deret di belakang angka utama membuatnya tersenyum tipis, sebuah senyum dingin yang mengerikan, yang menandakan bahwa ia memiliki kekuatan finansial yang cukup untuk membeli harga diri Rian dan keluarganya berkali-kali lipat. Ia kemudian mengirimkan pesan singkat kepada tim audit khususnya yang berbunyi, "Laksanakan protokol pemutusan dana, sekarang juga tanpa ada pengecualian." Pesan itu adalah tombol pemicu bom waktu yang akan meledakkan pondasi bisnis keluarga Prasetya yang selama ini ternyata bergantung sepenuhnya pada aliran dana bayangan yang dikendalikan oleh Elena tanpa sepengetahuan mereka. Sementara itu di sebuah restoran mewah di pusat kota, Rian dan keluarganya sedang bersulang merayakan apa yang mereka anggap sebagai kemenangan besar dan awal dari era baru kejayaan keluarga mereka. Rian tertawa lebar sambil merangkul Siska, membayangkan masa depan cerah dengan dukungan koneksi ayah Siska, yang seorang pejabat daerah, tanpa menyadari bahwa koneksi itu tidak ada artinya dibandingkan dengan kekuatan modal yang baru saja ia usir. Mereka menikmati hidangan mahal dan anggur terbaik, mabuk oleh kesombongan dan angan-angan kosong, tidak menyadari bahwa di luar sana badai sesungguhnya baru saja mulai bergerak mendekat. Ratna dengan bangga menceritakan kepada koleganya bagaimana ia berhasil menyingkirkan menantu benalu itu dengan cerdik, padahal sebenarnya ia baru saja menandatangani surat kemiskinan untuk dirinya sendiri. Kembali ke dalam mobil mewah yang melaju menembus malam, Elena menatap wajah putranya yang sedang tidur lelap dan berbisik lembut, memberikan nama untuk bayi mungil itu. Ia menamainya Elbara Wijaya, sebuah nama yang berarti penguasa yang membara, dan membawa nama belakang keluarga ibunya sebagai tanda bahwa anak ini sepenuhnya milik klan Wijaya. Elbara tidak akan pernah mengenal ayahnya yang pengecut itu sebagai sosok ayah, melainkan sebagai contoh kegagalan yang harus dihindari dalam hidup. Elena berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan mendidik Elbara menjadi laki-laki sejati yang menghormati wanita dan bertanggung jawab, tidak seperti Rian yang sampah. Mobil itu akhirnya memasuki gerbang tinggi sebuah kawasan mansion elit di pinggiran Jakarta, tempat di mana para konglomerat dan orang paling berpengaruh di negeri ini tinggal. Penjaga gerbang yang melihat plat nomor mobil itu segera memberi hormat dan membuka gerbang lebar-lebar menyambut kepulangan sang putri mahkota yang telah lama menghilang. Saat mobil berhenti di depan pintu utama yang megah dan pilar-pilar marmer yang kokoh, Elena menarik napas panjang menghirup aroma rumah yang sudah lama ia rindukan. Pintu rumah terbuka lebar menampilkan sosok Pak Wijaya yang berdiri di sana dengan tongkat penyangganya. Wajah tuanya dipenuhi kerinduan dan air mata yang menggenang, siap menyambut putri dan cucu pertamanya.
Elena turun dari mobil dengan langkah yang jauh lebih tegap daripada saat ia keluar dari rumah sakit. Rasa sakit fisiknya seolah lenyap digantikan oleh energi baru yang meluap-luap. Ia berjalan mendekati ayahnya dan langsung memeluk pria tua itu, dengan erat menumpahkan sedikit emosi yang tersisa. Sebelum ia benar-benar menutup hatinya untuk urusan perasaan. Pak Wijaya mengelus rambut putrinya dengan sayang berbisik bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dan siapapun yang telah menyakiti putrinya akan membayar dengan harga yang sangat mahal. Malam itu di bawah naungan atap mansion Wijaya yang megah, sebuah aliansi ayah dan anak terbentuk kembali, lebih kuat dan lebih berbahaya daripada sebelumnya. Siap untuk mengguncang dunia bisnis dan menghancurkan keluarga Prasetya hingga ke akar-akarnya. 3 bulan telah berlalu sejak malam badai yang mengubah takdir Elena di rumah sakit. Dan waktu seakan bergerak dengan 2 kecepatan yang berbeda bagi kedua belah pihak yang kini berseberangan dalam diam. Bagi dunia bisnis Jakarta, 3 bulan ini ditandai dengan kemunculan kembali sosok legendaris yang sempat menghilang, yaitu putri tunggal keluarga Wijaya yang kini duduk di kursi kekuasaan tertinggi di gedung pencakar langit Wijaya Tower. Di lantai teratas gedung yang menembus awan itu, Elena duduk di balik meja kerja mahogani raksasa dengan penampilan yang sama sekali berbeda dari sosok ibu rumah tangga sederhana yang dulu dikenal oleh keluarga Prasetya. Kini ia mengenakan setelan blazer rancangan desainer ternama yang membalut tubuh rampingnya dengan sempurna. Rambutnya yang dulu sering diikat asal-asalan, kini tertata rapi dalam potongan bob yang tegas, dan wajahnya dipoles riasan minimalis yang justru menonjolkan aura dingin serta intimidatif yang membuat para direksi senior sekalipun menunduk segan saat berhadapan dengannya dalam rapat dewan direksi pagi ini. Elena menatap layar tablet di hadapannya dengan sorot mata tajam, menganalisis grafik pergerakan saham dan laporan keuangan dari berbagai anak perusahaan di bawah naungan Wijaya Group yang kini berada penuh dalam kendalinya. Tidak ada lagi jejak keraguan atau kelembutan naif di matanya. Yang ada hanyalah kalkulasi dingin seorang predator yang sedang mengamati mangsanya dari ketinggian tebing curam. Di salah satu sudut layar terdapat jendela kecil yang menampilkan laporan intelijen bisnis mengenai PT Prasetya Abadi, perusahaan milik mantan suaminya, yang selama ini ia topang secara diam-diam. Laporan itu menunjukkan grafik yang mulai melandai turun, sebuah tanda awal dari pendarahan finansial yang sengaja ia ciptakan dengan menarik sumbat bantuan yang selama ini tidak kasat mata. Elena tersenyum tipis, sangat tipis hingga hampir tak terlihat, sebuah senyum yang mengandung kepuasan mengerikan melihat roda kehancuran mulai berputar perlahan. Namun pasti sesuai dengan skenario yang telah ia tulis dalam keheningan malam panjangnya. Sementara itu di sisi lain kota yang penuh dengan hiruk-pikuk kemewahan semu, keluarga Prasetya sedang tenggelam dalam euforia persiapan pernikahan akbar antara Rian dan Siska yang digadang-gadang akan menjadi pesta termewah tahun ini. Di sebuah butik pengantin eksklusif di kawasan Kemang, Siska berdiri di atas podium kecil dikelilingi oleh 3 orang asisten desainer yang sibuk merapikan detail gaun pengantin bertahtakan kristal Swarovski yang harganya setara dengan pertisi emenan puntu. Sebuah mobil mewah. Perut Siska yang semakin membuncit kini memasuki bulan ke-7, namun ia bersikeras mengenakan gaun yang menonjolkan lekuk tubuhnya demi memamerkan kehamilannya sebagai trofi kemenangan atas Elena. Ia tertawa manja sambil menunjuk-nunjuk aksesori tambahan yang ia inginkan, tidak peduli dengan tagihan yang semakin membengkak karena ia yakin Rian mampu membayarnya dengan mudah seperti biasanya. Rian duduk di sofa tunggu butik tersebut dengan segelas sampanye di tangannya, mencoba menikmati pemandangan calon istrinya yang cantik. Namun ada kerutan halus di dahinya yang tidak bisa ia sembunyikan sepenuhnya. Pagi tadi manajer keuangannya melaporkan adanya keterlambatan pembayaran dari 2 klien besar yang selama ini menjadi tulang punggung arus kas perusahaan mereka. Sebuah kejadian langka yang belum pernah terjadi selama 2 tahun terakhir. Rian mencoba menepis kekhawatiran itu dengan meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini hanyalah masalah administrasi perbankan biasa yang akan selesai dalam 1 atau 2 hari. Ia menatap Siska yang tampak begitu bahagia dan merasa bahwa ia harus memberikan segalanya untuk wanita ini. Wanita yang menurutnya membawa keberuntungan dibandingkan Elena yang ia anggap membawa sial. Rian meneguk habis sampanye di gelasnya, berusaha menenggelamkan firasat buruk yang mulai merayap naik ke tenggorokannya seperti rasa pahit empedu.
Ibu Ratna yang juga hadir di butik itu sibuk memerintah para pelayan butik, seolah-olah dia adalah Ratu Inggris yang sedang berkunjung ke daerah jajahan. Ia mengomentari setiap detail dekorasi dan kain dengan nada tinggi, memastikan semua orang tahu bahwa keluarga Prasetya memiliki standar selera yang tinggi dan tidak bisa disuguhi barang murahan. Sesekali ia melirik ke arah Siska dengan tatapan bangga, memuji menantu barunya itu sebagai pembawa rezeki, karena sejak Rian bersama Siska, nama keluarga mereka semakin sering disebut-sebut di kalangan sosialita kelas atas. Ratna dengan sengaja berbicara keras tentang betapa leganya ia terbebas dari menantu sebelumnya yang kusam dan tidak pandai bergaul, seolah-olah ia ingin seluruh dunia tahu bahwa membuang Elena adalah keputusan terbaik yang pernah ia buat dalam hidupnya. Ia tidak menyadari bahwa di luar kaca jendela butik itu awan mendung mulai berkumpul tebal, pertanda badai besar akan segera datang menyapu kebahagiaan palsu mereka. Kembali ke kantor pusat Wijaya Group, Elena menerima kunjungan dari Pak Handoko, tangan kanan kepercayaan ayahnya yang kini menjadi eksekutor setia setiap perintah Elena di lapangan. Pria parubaya yang selalu tampil rapi dan efisien itu meletakkan sebuah map biru di hadapan Elena, berisi laporan progres dari operasi senyap yang mereka jalankan terhadap bisnis Rian. Handoko melaporkan dengan nada datar bahwa 3 vendor utama yang menyuplai bahan baku ke pabrik Rian telah setuju untuk mengubah sistem pembayaran dari kredit tempo 3 bulan menjadi pembayaran tunai di muka dengan alasan perubahan kebijakan manajemen pusat. Tentu saja manajemen pusat yang dimaksud adalah perusahaan induk yang saham mayoritasnya baru saja diakuisisi oleh perusahaan cangkang milik Elena minggu lalu tanpa sepengetahuan publik. Elena membuka map tersebut dan membaca detail laporan itu dengan kepuasan yang semakin mendalam, menyadari betapa rapuhnya fondasi bisnis Rian yang selama ini ia bangun di atas pasir hisap bantuan orang lain. Ia ingat betul bagaimana dulu ia sering begadang semalaman menyusun proposal dan melobi rekan-rekan bisnis ayahnya secara anonim agar mau bekerja sama dengan Rian demi mengangkat harga diri suaminya itu. Kini ia menggunakan koneksi yang sama untuk membalikkan keadaan, membuktikan bahwa tanpa campur tangan Elena, Rian hanyalah seorang amatir yang beruntung bisa bertahan hidup di hutan rimba bisnis Jakarta. Elena menginstruksikan Handoko untuk melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu penarikan fasilitas pinjaman lunak dari bank-bank rekanan yang selama ini memberikan bunga khusus untuk perusahaan Prasetya. Perintah itu diucapkan dengan suara yang tenang, namun mematikan seperti vonis hakim yang tidak bisa diganggu-gugat. Di kantor Rian, suasana mulai memanas ketika kepala bagian produksi berlari masuk ke ruangan Rian dengan wajah pucat pasi, mengabarkan bahwa pengiriman bahan baku untuk proyek pemerintah yang sedang berjalan tiba-tiba dihentikan oleh supplier. Rian yang sedang asyik memilih desain undangan pernikahan di komputernya seketika terlonjak kaget dan membanting mouse di tangannya. Ia tidak percaya bahwa supplier yang sudah bekerja sama dengannya selama bertahun-tahun bisa melakukan tindakan sepihak yang sangat merugikan seperti ini tanpa peringatan sebelumnya. Dengan amarah yang meluap-luap, Rian meraih telepon kantornya dan menghubungi nomor direktur supplier tersebut, berniat untuk memaki dan menuntut penjelasan atas ketidakprofesionalan mereka. Namun yang terdengar di ujung telepon hanyalah nada sambung yang panjang dan tidak terjawab, atau suara sekretaris yang menjawab dengan nada dingin dan formal bahwa pimpinan sedang tidak bisa diganggu. Rian mencoba menghubungi kontak-kontak lain yang biasanya bisa ia andalkan untuk menyelesaikan masalah seperti ini. Orang-orang yang dulu dikenalkan oleh teman-teman Elena, yang katanya hanya kenalan biasa. Anehnya nomor-nomor itu kini tidak bisa dihubungi atau sudah berganti pemilik, seolah-olah jaringan pengaman yang selama ini melindunginya tiba-tiba lenyap di telan bumi. Keringat dingin mulai menetes di pelipis Rian saat ia menyadari bahwa ia sendirian menghadapi krisis ini, tanpa ada siapapun yang bisa memberinya solusi instan, seperti yang biasa terjadi di masa lalu. Kepanikan kecil mulai menyebar di kantor Rian. Para karyawan mulai berbisik-bisik tentang rumor kesulitan keuangan yang mungkin akan berdampak pada gaji mereka bulan ini. Siska yang datang ke kantor untuk mengajak Rian makan siang, merasa terganggu dengan suasana tegang yang merusak mood bahagianya hari ini. Ia masuk ke ruangan Rian tanpa mengetuk pintu dan langsung merengek minta ditemani belanja perhiasan untuk seserahan pernikahan mereka nanti. Rian yang sedang pusing 7 keliling melihat tumpukan tagihan yang jatuh tempo serentak untuk pertama kalinya membentak Siska
agar diam dan tidak mengganggunya dengan urusan sepele. Bentakan itu membuat Siska terdiam. Kaget matanya berkaca-kaca karena tidak pernah sekalipun Rian bersikap kasar padanya. Sebelumnya apalagi saat ia sedang hamil anak kesayangan mereka. Pertengkaran kecil itu menjadi retakan pertama dalam hubungan mereka yang selama ini terlihat sempurna di permukaan yang dibangun di atas dasar nafsu dan materi semata. Siska akhirnya keluar dari ruangan dengan membanting pintu meninggalkan Rian yang frustrasi menjambak rambutnya sendiri di tengah kekacauan dokumen di meja kerjanya. Rian tidak mengerti mengapa tiba-tiba nasib sial bertubi-tubi menimpanya tepat setelah ia menceraikan Elena, padahal menurut ibunya, Elena adalah pembawa sial. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya kebetulan semata, dan badai ini akan segera berlalu begitu ia mendapatkan suntikan dana segar dari calon mertuanya, ayah Siska. Rian segera menelepon ayah Siska dengan nada memelas, berharap bisa mendapatkan bantuan dana talangan dengan dalih untuk ekspansi bisnis, padahal sebenarnya untuk menutupi lubang yang mulai menganga. Sementara Rian sibuk mencari tambalan untuk kapal yang mulai bocor, Elena justru sedang menikmati makan siang yang tenang di sebuah restoran privat bersama putranya Elbara yang dibawa oleh pengasuh khususnya. Di tengah kesibukannya memimpin imperium bisnis, Elena selalu meluangkan waktu untuk menyusui dan bermain dengan Elbara karena baginya putranya adalah sumber kekuatan utamanya. Melihat tawa ceria Elbara yang tidak berdosa membuat hati Elena yang membeku perlahan menghangat, mengingatkannya bahwa semua yang ia lakukan ini adalah demi masa depan anak dalam gendongannya. Ia tidak ingin Elbara tumbuh menjadi orang yang lemah dan tidak berdaya seperti ayahnya. Ia ingin Elbara menjadi raja yang bijaksana dan kuat yang tidak bisa diremehkan oleh siapapun. Di tengah momen kebersamaan ibu dan anak itu, ponsel Elena bergetar menandakan pesan masuk dari tim hukumnya yang mengabarkan bahwa perjanjian pengakhiran tanggung jawab yang ditandatangani Rian telah didaftarkan secara resmi ke pengadilan niaga. Pesan itu juga menyertakan lampiran foto Rian yang sedang terlihat stres di lobi sebuah bank mencoba melobi manajer kredit yang menolak pengajuannya. Elena menatap foto itu tanpa rasa kasihan sedikit pun. Ia justru merasa bahwa hukuman ini masih terlalu ringan dibandingkan rasa sakit melahirkan sendirian sambil dikhianati. Ia mengetik balasan singkat kepada pengacaranya. Perketat pengawasan aset, jangan biarkan dia menjual satupun properti tanpa sepengetahuan kita, sesuai klausul nomor 5. Malam harinya di kediaman keluarga Prasetya, suasana makan malam terasa lebih sunyi dari biasanya meskipun meja makan penuh dengan hidangan lezat yang disiapkan oleh koki sewaan. Rian makan dengan tidak selera, pikirannya masih tertuju pada masalah di kantor yang belum terselesaikan. Sementara Ibu Ratna terus menceritakan tentang rencana bulan madu Rian dan Siska ke Eropa. Ratna mengeluh bahwa kartu kredit tambahannya ditolak saat ia ingin membeli vas bunga kristal sore tadi, dan meminta Rian untuk segera membereskan masalah limit kartu tersebut. Rian hanya mengangguk lemah, tidak berani mengatakan yang sebenarnya kepada ibunya bahwa kartu itu bukan ditolak karena limit melainkan diblokir oleh bank karena keterlambatan pembayaran cicilan perusahaan yang terhubung dengan rekening pribadi. Kebohongan demi kebohongan mulai menumpuk di rumah mewah itu, menciptakan lapisan tipis di atas bom waktu yang siap meledak kapan saja. Siska yang masih kesal dengan bentakan Rian siang tadi memilih untuk diam dan sibuk dengan ponselnya memamerkan foto-foto gaun pengantinnya di media sosial demi mendapatkan validasi dari teman-temannya. Ia tidak tahu bahwa komentar-komentar pujian yang ia terima di dunia maya tidak akan bisa menyelamatkannya ketika realitas keuangan Rian benar-benar runtuh nanti. Ketidaktahuan mereka adalah senjata paling mematikan yang dimiliki Elena saat ini, membiarkan mereka terbang tinggi sebelum akhirnya menjatuhkan mereka ke dasar jurang yang paling dalam. Di kamarnya yang luas dan sepi, Rian membuka brankas pribadinya dan menghitung sisa uang tunai dan perhiasan yang ia miliki sebagai cadangan darurat. Jumlahnya memang masih cukup banyak untuk ukuran orang biasa, namun sangat sedikit untuk menopang gaya hidup mewah keluarga Prasetya dan operasional perusahaan yang sedang seret. Ia menatap sertifikat rumah dan tanah yang tersimpan di sana, berpikir untuk menggunakannya sebagai jaminan pinjaman baru jika keadaan semakin mendesak.
Ia teringat pada klausul dalam perjanjian cerai dengan Elena yang menyebutkan tentang aset sebagai jaminan, namun ia tidak ingat detailnya dan merasa terlalu malas untuk mencari dokumen itu di tumpukan berkas gudang. Kesombongan dan kemalasan Rian kembali menjadi musuh terbesarnya, membuatnya mengabaikan peringatan dini yang sudah jelas terpampang di depan mata. Di seberang kota, Elena berdiri di balkon kamarnya menatap langit malam yang bersih tanpa awan sambil memegang segelas anggur merah yang pekat seperti warna darah. Angin malam menerpa wajahnya membawa janji kemenangan yang semakin dekat, saat ia membayangkan wajah panik Rian dan keluarganya dalam beberapa minggu ke depan. Ia mengangkat gelasnya ke arah bulan purnama bersulang untuk dirinya sendiri, dan untuk keadilan yang akan segera ia tegakkan dengan tangannya sendiri. Permainan kucing dan tikus ini baru saja memasuki babak yang menarik di mana sang tikus masih merasa dirinya adalah raja hutan, padahal sang kucing sudah siap menerkam tepat di lehernya. Elena meneguk anggurnya perlahan menikmati rasa manis yang bercampur sepat seolah sedang mencicipi rasa balas dendam yang ternyata sangat nikmat. Matahari pagi yang cerah di Jakarta seolah mengejek suasana suram yang menyelimuti ruang rapat utama kantor PT Prasetya Abadi di mana Rian duduk dengan wajah tegang di ujung meja panjang dikelilingi oleh para manajer seniornya yang menunduk takut. Hari ini seharusnya menjadi hari kemenangan bagi perusahaan mereka, karena merupakan hari pengumuman pemenang tender proyek infrastruktur pemerintah bernilai puluhan miliar rupiah yang sudah mereka incar selama 6 bulan terakhir. Rian sangat yakin akan memenangkan proyek ini karena ia telah menggunakan jalur belakang dan memberikan pelicin kepada beberapa oknum panitia lelang, sebuah metode kotor yang sering ia banggakan sebagai strategi bisnis cerdas. Namun keheningan di ruangan itu pecah menjadi kepanikan massal ketika sekretaris Rian masuk dengan tangan gemetar, membawa surat resmi pemberitahuan bahwa perusahaan mereka telah didiskualifikasi secara memalukan di tahap akhir, karena alasan administrasi yang tidak masuk akal dan pemenangnya adalah sebuah perusahaan baru bernama Vector Corp. Rian menggebrak meja dengan keras hingga gelas air di hadapannya terguling dan menumpahkan isinya membasahi dokumen-dokumen penting yang berserakan di depannya, mencerminkan kekacauan yang sedang terjadi di dalam kepalanya saat ini. Wajahnya memerah padam menahan amarah yang meledak-ledak. Ia tidak bisa menerima kekalahan dari perusahaan antah berantah yang baru muncul sebulan lalu, dan entah bagaimana bisa memiliki kualifikasi yang jauh lebih lengkap daripada perusahaannya yang sudah berdiri 5 tahun. Ia berteriak memaki manajer pemasarannya, menuduh mereka tidak becus bekerja, dan menuntut mereka untuk segera mencari tahu siapa dalang di balik Vector Corp yang berani mengusik lahan basah milik keluarga Prasetya. Tanpa ia sadari, Vector Corp hanyalah salah satu dari sekian banyak perusahaan cangkang yang didirikan oleh Elena dalam semalam khusus untuk menjegal setiap langkah bisnis Rian di pasar terbuka dengan cara yang legal namun mematikan. Di tengah kekacauan yang sedang melanda kantor, pintu ruangan Rian kembali terbuka, namun kali ini bukan karyawan yang masuk melainkan Siska yang datang dengan membawa beberapa kantong belanjaan bermerek dari pusat perbelanjaan mewah. Wanita itu melangkah masuk dengan santai tanpa mempedulikan aura ketegangan yang sangat pekat di ruangan itu, seolah-olah ia hidup dalam gelembung fantasinya sendiri yang terpisah dari realitas. Siska langsung duduk di pangkuan Rian di hadapan para manajer yang masih ada di sana, membuat para bawahan Rian merasa risih dan segera pamit undur diri karena tidak ingin terjebak dalam drama rumah tangga bos mereka yang semakin hari semakin tidak profesional. Siska dengan nada manja mulai merengek tentang keinginannya untuk memesan catering dari hotel bintang 5 untuk pesta pernikahan mereka minggu depan karena catering sebelumnya dianggap kurang bergengsi dan tidak sesuai dengan standar teman-teman sosialitanya. Rian memijit pelipisnya yang terasa berdenyut nyeri, mencoba menahan emosinya agar tidak meledak di hadapan wanita yang sedang mengandung anaknya itu, meskipun sebenarnya ia ingin sekali berteriak agar Siska berhenti menghamburkan uang. Dengan suara tertahan, Rian mencoba menjelaskan bahwa perusahaan sedang mengalami sedikit masalah arus kas karena gagal mendapatkan proyek besar dan meminta Siska untuk sedikit berhemat atau menunda keinginan-keinginan mewahnya yang tidak mendesak.
Namun bukannya mengerti, Siska justru melepaskan diri dari pelukan Rian dan mulai menangis. Buaya menuduh Rian sudah tidak mencintainya lagi dan lebih mementingkan uang daripada kebahagiaan istri dan calon anaknya. Siska menggunakan kartu as andalannya dengan mengatakan bahwa stres akibat penolakan Rian ini bisa membahayakan kandungan yang ia jaga, dan jika terjadi sesuatu pada bayi laki-laki ini, maka itu adalah sepenuhnya kesalahan Rian yang pelit. Mendengar ancaman terselubung mengenai keselamatan putranya, pertahanan logis Rian runtuh seketika digantikan oleh rasa bersalah dan ego laki-laki yang tidak ingin terlihat gagal di mata pasangannya. Ia menarik napas panjang dan menatap mata Siska yang basah, berjanji akan segera membereskan masalah biaya itu. Hari ini juga, apapun caranya demi melihat senyum kembali di wajah calon istrinya. Setelah Siska pergi dengan senyum kemenangan yang tersembunyi, Rian memanggil manajer keuangannya Pak Budi ke ruangannya dan memberikan perintah yang sangat fatal bagi kelangsungan hidup perusahaannya. Rian memerintahkan Pak Budi untuk mencairkan dana cadangan operasional dan dana pajak perusahaan untuk ditransfer ke rekening pribadi Rian dengan dalih sebagai pinjaman direksi yang akan segera dikembalikan begitu proyek baru didapatkan. Pak Budi, seorang pegawai tua yang jujur dan sudah bekerja sejak zaman ayah Rian, mencoba mengingatkan bos mudanya itu bahwa tindakan tersebut sangat berbahaya dan melanggar prinsip akuntansi serta hukum perseroan terbatas. Ia memperingatkan bahwa dana itu adalah napas terakhir perusahaan untuk membayar gaji karyawan bulan depan, dan jika diambil, maka perusahaan akan benar-benar lumpuh total jika tidak ada pemasukan segera. Namun Rian yang sudah dibutakan oleh arogansi dan desakan Siska justru memecat Pak Budi saat itu, juga menuduhnya sebagai orang tua kolot yang tidak berani mengambil risiko bisnis dan menghambat visi misinya. Dengan tangan gemetar karena marah dan takut, Rian melakukan otorisasi transfer itu sendiri melalui token bank perusahaan, memindahkan miliaran rupiah uang perusahaan ke rekening pribadinya untuk membiayai pesta pernikahan yang megah, namun kosong makna. Sementara itu di kediaman keluarga prasetya, Ibu Ratna mulai merasakan adanya perubahan atmosfer yang tidak menyenangkan di dalam rumah besarnya yang biasanya penuh dengan keteraturan. Beberapa pembantu rumah tangga mulai berani kasak kusuk di belakangnya dan kualitas bahan makanan di dapur menurun drastis karena uang belanja bulanan dari Rian terlambat dikirimkan selama 3 hari terakhir. Ratna yang tidak pernah mau mengakui bahwa putranya sedang dalam kesulitan finansial justru mencari kambing hitam lain untuk menyalahkan situasi yang tidak nyaman ini. Ia memanggil seorang dukun atau paranormal kepercayaan teman arisannya ke rumah, yakin bahwa kesialan bertubi-tubi ini pasti disebabkan oleh guna-guna atau aura negatif yang ditinggalkan oleh Elena sebelum pergi. Ratna duduk di ruang tamu yang dipenuhi asap kemenyan mendengarkan bualan sang dukun yang mengatakan bahwa memang ada sosok wanita dari masa lalu yang mengirimkan energi gelap untuk menghalangi rezeki keluarga Prasetya. Ratna mengangguk-angguk antusias, merasa tebakannya benar bahwa Elena adalah pembawa sial yang bahkan setelah pergi pun masih menyusahkan hidup mereka dengan kekuatan gaib. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa energi gelap yang dimaksud bukanlah sihir atau klinik, melainkan kekuatan strategi bisnis dan hukum yang sedang bekerja secara sistematis menghancurkan mereka. Ratna dengan bodohnya membayar mahal sang dukun untuk melakukan ritual pembersihan rumah menggunakan uang simpanan terakhirnya, berpikir bahwa dengan menabur garam dan air suci masalah keuangan perusahaan Rian akan tiba-tiba membaik secara ajaib. Di sisi lain kota, di dalam ruang kerjanya yang dingin dan modern, Elena sedang mengamati notifikasi transaksi perbankan yang muncul di layar monitor raksasanya secara real-time berkat akses yang ia dapatkan melalui audit forensik yang diam ia jalankan. Sudut bibirnya terangkat membentuk senyum sinis saat melihat nominal besar berpindah dari rekening PT Prasetya Abadi ke rekening pribadi Rian, tepat seperti yang ia prediksikan dalam skenario kehancurannya. Elena tahu
bahwa Rian baru saja melakukan tindakan penggelapan dana perusahaan atau embezzlement yang merupakan tindak pidana murni dan juga pelanggaran berat terhadap perjanjian utang piutang dengan bank. Ini adalah bukti pamungkas yang ia butuhkan untuk menjerat Rian tidak hanya secara perdata hingga bangkrut tetapi juga secara pidana yang bisa mengirim mantan suaminya itu ke balik jeruji besi. Elena tidak berhenti di situ, ia menekan tombol intercom di meja kerjanya dan menghubungi kepala divisi sumber daya manusia Vector Corp untuk melancarkan serangan gelombang kedua yang lebih personal. Ia memerintahkan untuk segera menghubungi para karyawan kunci di perusahaan Rian. Para insinyur terbaik, manajer proyek yang kompeten dan staf penjualan yang memiliki database klien dan menawari mereka pekerjaan dengan gaji 2 kali lipat, serta bonus yang menggiurkan. Elena tahu bahwa moral karyawan di perusahaan Rian sedang berada di titik terendah akibat pemecatan Pak Budi yang sewenang-wenang dan keterlambatan gaji yang mulai terjadi. Ia ingin memastikan bahwa ketika kapal Rian karam tidak ada satupun awak kapal yang tersisa untuk membantu kaptennya yang bodoh itu menimba air keluar. Keesokan harinya kekacauan di kantor Rian mencapai puncaknya ketika 5 orang staf inti meletakkan surat pengunduran diri mereka secara bersamaan di meja Rian tepat setelah jam makan siang. Rian menatap tumpukan surat itu dengan tatapan kosong. Ia merasa seperti sedang dikepung oleh musuh yang tidak terlihat dari segala arah tanpa tahu harus melarikan diri kemana. Ia mencoba membujuk mereka untuk tetap tinggal dengan janji kenaikan gaji, yang sebenarnya ia sendiri tidak tahu uangnya dari mana. Namun para karyawan itu menolak dengan sopan, namun tegas karena mereka sudah kehilangan kepercayaan pada kepemimpinan Rian. Mereka memilih untuk pindah ke Vector Corp, perusahaan yang menurut rumor dimiliki oleh investor asing yang sangat bonafide, tanpa tahu bahwa bos baru mereka sebenarnya adalah mantan istri bos lama mereka yang dulu sering mereka lihat mengantar bekal makan siang. Siska yang sedang sibuk fitting baju pengantin untuk yang ketiga kalinya menelepon Rian di tengah badai itu, mengeluhkan bahwa kartu kredit Rian kembali ditolak saat ia hendak membayar uang muka fotografer prewedding di Bali. Teriakan frustrasi Siska di telepon menjadi latar belakang suara yang sempurna bagi keruntuhan mental Rian yang mulai retak di bawah tekanan yang bertubi-tubi. Rian akhirnya meledak. Ia berteriak pada Siska di telepon, menyuruhnya diam dan berhenti merengek, lalu membanting telepon genggam mahalnya ke lantai hingga hancur berkeping-keping. Napasnya memburu, keringat dingin membasahi kemejanya, dan untuk pertama kalinya rasa takut yang amat sangat merayapi. Tulang punggungnya, rasa takut akan kehilangan segalanya yang kini terasa begitu nyata di depan mata. Di tengah keputusasaan itu, Rian teringat pada satu-satunya aset berharga yang masih ia miliki dan belum tergadai, yaitu sertifikat tanah warisan kakeknya yang terletak di kawasan strategis di pinggiran Jakarta. Tanah itu adalah harta pusaka yang dilarang keras oleh ibunya untuk dijual. Namun dalam benak Rian yang sedang panik, tanah itu adalah satu-satunya sekoci penyelamat yang bisa menambal semua lubang keuangan ini. Sementara waktu, ia berpikir pendek bahwa ia hanya perlu menggadaikannya sebentar untuk mendapatkan uang tunai, cepat membayar vendor dan gaji, lalu menebusnya kembali setelah proyek baru didapatkan. Rian tidak sadar bahwa langkah ini adalah langkah bunuh diri terakhir yang sudah dinanti-nantikan oleh Elena yang memiliki mata-mata di setiap agen properti dan pegadaian aset di kota ini. Malam itu, Rian pulang ke rumah dengan wajah kusut dan mata cekung menghindari tatapan ibunya yang terus bertanya tentang hasil ritual dukun tadi siang. Ia langsung masuk ke kamar, membuka brankas dan mengambil map hijau berisi sertifikat tanah tersebut, menyembunyikannya di dalam tas kerjanya dengan tangan gemetar. Ia merasa seperti pencuri di rumahnya sendiri, namun ia meyakinkan dirinya bahwa ini semua demi menyelamatkan kehormatan keluarga Prasetya, agar pesta pernikahan minggu depan tetap bisa berjalan mewah dan mereka tidak perlu menanggung malu di hadapan kolega. Kebodohan dan gengsi telah menjadi dua sejoli yang menuntun Rian menuju bibir jurang kehancuran,
sementara Elena berdiri di dasar jurang dengan sabar, menunggu untuk menyambut jatuhnya sang mantan suami. Di kediaman Wijaya, Elena sedang membacakan dongeng tidur untuk Elbara yang menatap ibunya dengan mata bulat yang cerdas, seolah mengerti setiap kata yang diucapkan. Elena menutup buku cerita itu, mencium kening putranya dan berbisik bahwa di dunia nyata monster jahat tidak akan dikalahkan oleh pangeran berkuda putih, melainkan oleh ratu yang cerdas dan tidak kenal ampun. Ia mematikan lampu kamar, meninggalkan hanya cahaya lampu tidur yang remang-remang, dan berjalan keluar menuju balkon kamarnya untuk menikmati angin malam yang membawa kabar kemenangan. Besok adalah hari di mana umpan terakhir akan dilemparkan, dan Elena yakin Rian akan memakannya dengan lahap tanpa sisa, menutup pintu keluar terakhir bagi pria itu untuk selamanya. Matahari siang yang terik membakar aspal Jakarta, seolah mencerminkan panasnya api neraka yang sedang membakar batin Rian saat ia melangkah keluar dari gedung bank swasta kelima yang ia datangi hari ini dengan hasil yang sama, yaitu penolakan mentah-mentah. Kemeja kerjanya yang mahal kini tampak kusut dan basah oleh keringat di bagian punggung dan ketiak, bukan hanya karena cuaca, tetapi karena keringat dingin kepanikan yang terus mengucur tanpa henti. Para manajer kredit bank, yang biasanya menyambutnya dengan ramah dan tawaran kopi, kini menatapnya dengan tatapan curiga dan dingin, seolah-olah ada stempel besar bertuliskan berisiko tinggi di dahinya. Sistem perbankan yang terintegrasi ternyata telah mencatat bendera merah pada profil kredit perusahaannya akibat keterlambatan pembayaran ke vendor dan aktivitas mencurigakan pada rekening perusahaan yang baru saja ia kuras kemarin. Rian merasa dunia sedang berkonspirasi melawannya, menutup semua pintu keluar dan memaksanya berjalan menuju satu-satunya lorong gelap yang tersisa di hadapannya. Di dalam mobilnya yang diparkir di pinggir jalan, Rian memukul setir kemudi dengan frustrasi hingga klakson berbunyi nyaring mengejutkan pejalan kaki yang lewat di trotoar, namun ia tidak peduli lagi pada sopan santun. Ponselnya terus bergetar tanpa henti menampilkan nama Siska di layar dengan puluhan pesan yang menanyakan apakah transfer uang untuk pelunasan gedung resepsi sudah berhasil dilakukan atau belum. Setiap getaran ponsel itu terasa seperti sengatan listrik yang menyiksa syarafnya, mengingatkannya pada janji manis yang telah ia umbar dan gengsi selangit yang harus ia pertahankan di depan keluarga calon istrinya. Rian tahu, ia tidak bisa pulang dengan tangan kosong hari ini, atau ia akan kehilangan muka di hadapan Siska dan ibunya yang masih hidup dalam gelembung ilusi kekayaan yang ia ciptakan sendiri. Di tengah keputusasaan yang memuncak itu, sebuah panggilan masuk dari nomor tidak dikenal muncul di layar ponselnya. Nomor cantik yang terdiri dari deretan angka 8 yang biasanya hanya dimiliki oleh kalangan pebisnis kelas atas. Dengan ragu-ragu, Rian menggeser tombol hijau, berharap ini adalah kabar baik dari salah satu kolega lama yang mungkin berubah pikiran untuk meminjamkan dana. Suara di ujung telepon terdengar tenang, berat, dan sangat profesional, memperkenalkan diri sebagai perwakilan dari sebuah firma investasi swasta bernama Nexus Capital yang bergerak di bidang pendanaan aset berisiko tinggi. Pria itu mengatakan bahwa mereka mendapatkan rekomendasi tentang profil bisnis Rian dan tertarik untuk menawarkan solusi likuiditas cepat dengan jaminan aset properti tanpa melalui proses checking bank yang berbelit-belit. Jantung Rian berdegup kencang seolah mendapatkan suntikan adrenalin murni. Tawaran itu terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Namun bagi orang yang sedang tenggelam, sepotong kayu rapuh pun akan terlihat seperti sekoci penyelamat. Tanpa berpikir panjang tentang dari mana mereka mendapatkan nomornya atau siapa yang merekomendasikannya, Rian langsung menyetujui ajakan pertemuan yang diajukan oleh penelepon tersebut. Mereka sepakat untuk bertemu 1 jam lagi di sebuah lounge eksklusif di Hotel Bintang 5 di kawasan Kuningan, tempat di mana kesepakatan bawah tanah sering terjadi jauh dari pengawasan regulator resmi.
Rian segera memacu mobilnya membelah kemacetan Jakarta dengan harapan yang kembali menyala di matanya, membayangkan tumpukan uang tunai yang bisa menyelesaikan semua masalahnya dalam sekejap. Sesampainya di lounge hotel, suasana yang tenang dengan alunan musik jazz lembut dan aroma kopi mahal sedikit menenangkan syaraf Rian yang tegang, meskipun tangannya masih gemetar saat memegang tas kerja berisi sertifikat tanah warisan. Di sudut ruangan yang agak tersembunyi, seorang pria berjas hitam rapi dengan penampilan necis sudah menunggunya, tersenyum ramah, namun matanya memancarkan ketajaman yang membuat Rian sedikit merinding. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Pak Marco, seorang konsultan senior yang memiliki wewenang penuh untuk mencairkan dana hari ini, juga asalkan dokumen jaminannya lengkap dan valid. Di atas meja di hadapan mereka sudah tergelar sebuah map kulit berisi draft perjanjian pinjaman yang tebal, yang sepertinya sudah disiapkan khusus untuk Rian, bahkan sebelum ia tiba di sana. Pak Marco menjelaskan skema pinjaman tersebut dengan bahasa yang sangat manis dan meyakinkan seolah-olah ia adalah malaikat penolong yang dikirim Tuhan untuk menyelamatkan Rian dari kebangkrutan. Ia menawarkan pinjaman sebesar 5 miliar rupiah, angka yang cukup untuk menutup lubang kas perusahaan, membayar vendor dan membiayai pesta pernikahan mewah yang diimpikan Siska. Syaratnya, sederhana, Rian harus menyerahkan sertifikat tanah sebagai agunan utama dan menandatangani surat pengakuan hutang pribadi, serta surat kuasa jual yang memberikan hak mutlak kepada Nexus Capital untuk melikuidasi aset jika terjadi gagal bayar. Bunga yang ditawarkan memang jauh di atas rata-rata bank. Namun Pak Marco menyebutnya sebagai biaya premi risiko untuk kecepatan pencairan dana yang instan. Rian sempat ragu sejenak saat membaca klausul tentang denda keterlambatan yang sangat mencekik dan hak eksekusi sepihak tanpa melalui pengadilan jika ia telat membayar cicilan bahkan 1 hari saja. Namun bayangan wajah kecewa Siska dan cemoohan teman-teman sosialitanya jika pesta pernikahan batal jauh lebih menakutkan bagi Rian daripada risiko kehilangan tanah warisan yang menurutnya hanya sebidang tanah kosong. Logika bisnisnya yang sudah tumpul meyakinkan dirinya bahwa ini hanya sementara. Bulan depan ia pasti akan mendapatkan proyek baru dan bisa melunasi pinjaman ini sebelum jatuh tempo. Dengan tangan yang mantap didorong oleh arogansi dan kebutuhan mendesak, Rian mengambil pena emas yang disodorkan Pak Marco dan mulai membubuhkan tanda tangannya di setiap lembar dokumen tersebut tanpa membaca detail kecil di halaman belakang. Yang tidak disadari oleh Rian adalah adanya satu pasal khusus yang tersembunyi di antara paragraf-paragraf panjang hukum yang rumit, pasal yang dirancang khusus oleh tim hukum Elena yang jenius. Pasal itu menyebutkan tentang klausul gagal bayar silang atau cross default yang mengaitkan pinjaman pribadi ini dengan kondisi keuangan perusahaan PT Prasetya Abadi. Artinya jika perusahaan Rian dinyatakan pailit atau memiliki rasio utang yang tidak sehat, maka pinjaman pribadi ini otomatis dianggap jatuh tempo seketika dan seluruh aset Rian baik yang dijaminkan maupun tidak akan menjadi milik kreditur. Ini adalah jebakan ganda yang mematikan karena Rian tidak tahu bahwa Nexus Capital sebenarnya adalah anak perusahaan dari Wijaya Group yang dikendalikan langsung oleh Elena. Setelah proses penandatanganan selesai, Pak Marco tersenyum lebar menjabat tangan Rian dengan erat seolah sedang mengucapkan selamat tinggal kepada orang yang akan segera dieksekusi mati. Ia memberikan sebuah bukti transfer kilat yang menunjukkan bahwa dana 5 miliar rupiah sudah masuk ke rekening pribadi Rian detik itu, juga sesuai janji. Rian menatap layar ponselnya, melihat saldo rekeningnya yang kembali gemuk, dan menghela napas lega yang luar biasa panjang, merasa beban berat di pundaknya baru saja diangkat. Ia mengucapkan terima kasih berulang kali kepada Pak Marco tanpa menyadari bahwa ia baru saja menjual jiwanya dan masa depan keluarganya kepada iblis yang menyamar sebagai dewa penolong. Rian keluar dari hotel itu dengan langkah ringan, seolah berjalan di atas awan euforia, sesaat membuatnya lupa akan segala masalah yang sebenarnya belum selesai melainkan hanya tertunda. Ia segera menelepon Siska dengan nada suara yang kembali sombong dan penuh percaya diri mengabarkan bahwa semua urusan uang sudah beres.
Dan Siska bisa memesan apa saja yang ia mau untuk pesta pernikahan mereka. Di ujung telepon Siska menjerit kegirangan memuji Rian sebagai suami terbaik dan terhebat, semakin memompa ego pria itu hingga meledak-ledak. Rian merasa dirinya kembali menjadi raja dunia yang tak terkalahkan, mampu menaklukkan badai apapun yang menerjang kapalnya. Padahal sebenarnya kapalnya sudah bocor di 1000 titik. Sementara itu di lantai teratas Wijaya Tower, Elena sedang duduk di kursi kebesarannya memutar-mutar gelas kristal berisi air mineral sambil menatap layar monitor besar di dinding ruangannya. Sebuah notifikasi masuk dari Pak Marco yang mengirimkan salinan digital dokumen yang baru saja ditandatangani oleh Rian lengkap dengan foto sertifikat tanah yang kini sudah berpindah tangan. Elena tersenyum dingin, senyum yang tidak mencapai matanya saat ia membaca pasal demi pasal yang kini mengikat leher Rian dengan rantai besi yang tak kasat mata. Ia tahu persis bahwa tanah itu adalah harta terakhir yang dimiliki keluarga Prasetya, tempat di mana rumah leluhur mereka berdiri, dan satu-satunya kebanggaan Ibu Ratna yang tersisa. Elena meraih telepon di mejanya dan menghubungi kepala divisi keuangan. Perusahaannya memberikan instruksi untuk segera mengaktifkan fase berikutnya dari rencananya, yaitu operasi pengeringan. Ia memerintahkan agar Nexus Capital segera menagih pembayaran cicilan pertama minggu depan dengan alasan percepatan tenor yang tercantum dalam kontrak kecil yang tidak dibaca Rian. Elena juga memerintahkan tim audit bayangannya untuk membocorkan data kondisi keuangan PT Prasetya Abadi yang sebenarnya kepada para supplier lain agar mereka melakukan penagihan massal secara serentak. Ini akan menciptakan efek domino yang tidak akan bisa dihentikan oleh uang 5 miliar rupiah yang baru saja didapat Rian, uang yang pasti akan habis dalam hitungan hari untuk membiayai gengsi Siska. Di rumah keluarga Prasetya, Ibu Ratna menyambut kepulangan Rian dengan wajah berseri-seri setelah mendengar kabar bahwa Rian berhasil mendapatkan investor baru. Ratna sama sekali tidak bertanya dari mana asal uang itu atau apa jaminannya. Ia hanya peduli bahwa aliran uang kembali lancar dan ia bisa kembali berbelanja. Ia memeluk putranya dengan bangga, mengatakan bahwa Rian memang anak yang pintar dan berbakat persis seperti almarhum ayahnya. Ironi dari ucapan itu begitu pekat karena almarhum ayah Rian adalah orang yang sangat hati-hati dan anti utang, berbeda 180 derajat dengan anaknya yang ceroboh dan gila hormat. Malam itu keluarga Prasetya mengadakan makan malam mewah di rumah. Untuk merayakan kesuksesan Rian mengundang Siska dan kedua orang tuanya yang datang dengan senyum palsu. Ayah Siska, seorang pejabat yang korup, menepuk bahu Rian, memuji kepiawaian menantunya dalam mencari solusi keuangan, dan mulai menyinggung tentang proyek-proyek pemerintah yang bisa mereka garap bersama nanti. Rian yang sedang mabuk kepayang oleh pujian dan anggur mahal dengan lantang berjanji akan memberikan saham kosong kepada ayah Siska sebagai tanda terima kasih. Ia tidak sadar bahwa setiap janji yang ia ucapkan adalah paku tambahan di peti matinya sendiri, karena ia sedang menjanjikan sesuatu yang sebenarnya sudah bukan miliknya lagi. Di tengah pesta yang meriah itu, Elena sedang duduk sendirian di ruang kerjanya yang hening ditemani oleh tumpukan berkas strategi akuisisi. Ia mengambil sebuah pena merah dan mencoret nama PT Prasetya Abadi dari daftar pesaing bisnis di papan tulis putihnya, menggantinya dengan status aset dalam pengawasan. Elena tidak merasa bersalah sedikit pun atas apa yang ia lakukan, karena ia hanya memberikan apa yang mereka minta, uang dan kemewahan, namun dengan harga yang adil, yaitu kehancuran total. Ia teringat kembali pada malam di rumah sakit saat ia diusir seperti pengemis, dan rasa sakit itu menjadi bahan bakar yang membuat apinya terus menyala, membakar habis rasa belas kasihan yang mungkin masih tersisa. Elena membuka laci mejanya dan mengeluarkan sebuah foto lama, foto pernikahannya dengan Rian 2 tahun lalu, di mana ia terlihat tersenyum tulus, sementara Rian tersenyum kaku. Ia menatap foto itu sejenak, lalu merobeknya menjadi 2 bagian, tepat di tengah memisahkan gambar dirinya dan Rian selamanya.
Ia membuang potongan gambar Rian ke tempat sampah sementara. Potongan gambar dirinya ia simpan kembali sebagai pengingat akan kenaifannya di masa lalu. Selamat menikmati pesta terakhirmu Rian. Bisik Elena pada kegelapan malam, suaranya bergetar, bukan karena sedih, tetapi karena antisipasi akan pertunjukan besar yang akan segera dimulai. Keesokan harinya Rian terbangun dengan kepala pening akibat terlalu banyak minum alkohol, namun ia tetap memaksakan diri ke kantor untuk membagi-bagikan uang kepada vendor yang paling rewel. Namun uang 5 miliar itu ternyata menguap jauh lebih cepat dari yang ia bayangkan. Setelah membayar uang muka gedung catering dekorasi gaun pengantin Siska dan cicilan mobil sport barunya, Rian terkejut melihat saldo rekeningnya yang tinggal tersisa kurang dari 1 miliar rupiah. Padahal ia belum membayar gaji karyawan yang tertunggak dan utang supplier bahan baku pabrik yang nominalnya jauh lebih besar. Keringat dingin kembali mengucur di dahinya saat ia menyadari bahwa ia telah salah perhitungan secara fatal dan uang penyelamat itu hanyalah setetes air di tengah gurun pasir yang tandus. Kepanikan Rian semakin menjadi-jadi ketika sekretaris barunya memberitahu bahwa ada surat panggilan dari Pengadilan Hubungan Industrial terkait gugatan massal mantan karyawan yang menuntut pesangon. Di saat yang sama telepon di mejanya berdering, dan itu adalah panggilan dari Pak Marco dari Nexus Capital yang menanyakan konfirmasi penerimaan dana sekaligus mengingatkan tentang jatuh tempo cicilan pertama yang ternyata adalah minggu depan, bukan bulan depan. Rian membelalakan matanya membaca ulang kontrak yang ia simpan di laci dan benar saja di sana tertulis bahwa skema pembayaran adalah mingguan dengan bunga berbunga. Rian terduduk lemas di kursi kerjanya menyadari bahwa ia baru saja melangkah masuk ke dalam kandang singa dengan sukarela dan pintu kandang itu kini telah terkunci rapat dari luar. Di kejauhan Elena mengamati semua pergerakan itu melalui laporan timnya, bagaikan seorang grandmaster catur yang sudah tahu 5 langkah ke depan sebelum lawan menggerakkan bidaknya. Ia tahu bahwa Rian akan mencoba menutupi satu lubang dengan menggali lubang lain, dan itulah saat di mana Elena akan muncul untuk menutup semua lubang itu, sekaligus mengubur Rian di dalamnya. Jebakan telah diaktifkan dengan sempurna dan sekarang tinggal masalah waktu sebelum mangsanya kehabisan napas dan menyerah pada nasib yang telah ditentukan. Elena menutup laptopnya bersiap untuk pulang lebih awal hari ini untuk bermain dengan Elbara karena besok akan menjadi hari yang sibuk hari, di mana ia akan mulai menarik jaringnya ke permukaan. Malam penganugerahan Indonesian Business Excellence Awards yang diselenggarakan di ballroom utama Hotel Mulia Senayan menjadi magnet bagi seluruh elit bisnis Jakarta malam itu. Lampu kristal raksasa yang menggantung di langit-langit memancarkan cahaya keemasan yang memantul indah pada lantai marmer dan gaun-gaun malam bertahtakan permata yang dikenakan oleh para istri pejabat, serta sosialita papan atas. Udara di dalam ruangan itu dipenuhi oleh aroma parfum mahal campuran bau uang dan ambisi yang menguar dari setiap tamu undangan yang hadir dengan topeng kesempurnaan mereka masing-masing. Di tengah lautan manusia sukses itu, Rian Prasetya berdiri dengan kaku dalam balutan smoking hitam rancangan desainer Italia yang ia beli dengan sisa uang pinjaman terakhirnya. Di lengannya Siska bergelayut manja mengenakan gaun merah menyala dengan belahan dada rendah yang terlalu provokatif untuk acara seformal ini, seolah berusaha keras menarik perhatian siapapun yang melintas. Sementara itu Ibu Ratna berjalan di sisi lain dengan dagu terangkat tinggi, memamerkan kalung berlian tua yang sebenarnya sudah ia jaminkan secara diam-diam di pegadaian swasta kemarin sore demi bisa tampil prima malam ini. Tujuan utama Rian memaksakan diri hadir di acara prestisius ini bukanlah untuk merayakan pencapaian karena perusahaannya sendiri sedang berada di ambang kebangkrutan total yang ia tutupi mati-matian. Ia datang dengan misi putus asa untuk mencari investor baru atau setidaknya melobi para pejabat pemerintah agar bisa mendapatkan proyek penunjukan langsung yang bisa menyelamatkan nyawanya.
Rian menyapu pandangannya ke seluruh penjuru ruangan, mencari wajah-wajah familiar yang mungkin bisa ia manfaatkan, namun setiap kali ia mencoba menyapa mantan kolega atau mitra bisnisnya mereka seolah-olah mendadak sibuk atau membuang muka. Desas-desus tentang kondisi keuangan PT Prasetya Abadi yang sakit, rupanya sudah menyebar lebih cepat daripada api di padang rumput kering berkat kerja senyap tim humas Elena yang menyebarkan data valid ke lingkaran dalam industri. Rian merasakan keringat dingin mulai membasahi punggungnya di balik kemeja mahalnya. Rasa terasing di tengah keramaian ini jauh lebih menyakitkan daripada ditampar secara fisik. Siska yang tidak peka terhadap situasi sosial yang canggung itu, justru sibuk meminta Rian untuk memotretnya di setiap sudut ruangan yang instagramable demi konten media sosialnya. Ia tertawa keras-keras saat berbicara dengan pelayan yang membawakan minuman mencoba menunjukkan kelasnya, namun justru terlihat norak di mata para nyonya besar yang menatapnya dengan pandangan mencemooh. Siska berbisik kepada Rian mengeluhkan bahwa tidak ada satupun orang yang memuji gaun barunya, padahal harganya puluhan juta rupiah. Rian hanya mengangguk lemah, pikirannya melayang pada pesan ancaman dari Pak Marco yang masuk sore tadi, mengingatkan bahwa jika cicilan pertama tidak masuk besok pagi pukul 9, maka tim eksekusi aset akan bergerak ke rumah ibunya. Tekanan itu membuat kepala Rian serasa mau pecah, namun ia harus tetap tersenyum palsu di hadapan kamera Siska yang terus-menerus menyala. Suasana ruangan tiba-tiba meredup saat suara pembawa acara yang berwibawa menggema melalui pengeras suara meminta seluruh hadirin untuk memusatkan perhatian ke panggung utama. MC mengumumkan bahwa malam ini adalah malam yang sangat istimewa karena mereka kedatangan tamu kehormatan misterius yang baru saja melakukan akuisisi terbesar tahun ini di sektor keuangan dan properti. Tamu tersebut adalah pimpinan tertinggi dari Wijaya Group yang legendaris, yang selama beberapa tahun terakhir dikabarkan vakum dan kini kembali dengan kepemimpinan baru yang lebih agresif. Rian menajamkan telinganya, jantungnya berdegup kencang penuh harap berpikir bahwa jika ia bisa mendekati pimpinan baru Wijaya Group ini, mungkin ia bisa mendapatkan suntikan dana segar, mengingat dulu ayahnya pernah memiliki hubungan baik dengan pendiri grup tersebut. Ibu Ratna pun ikut antusias membisikkan doa agar orang kaya baru ini bisa menjadi juru selamat bagi keluarga mereka yang sedang sekarat. Musik orkestra yang megah mulai beralun mengiringi sorotan lampu sorot yang terpusat pada puncak tangga, melingkar di sisi panggung, menciptakan efek dramatis yang menahan napas semua orang. Pintu ganda di atas tangga terbuka perlahan dan muncullah sosok seorang wanita yang begitu memukau hingga membuat waktu seolah berhenti berdetak di dalam ballroom tersebut. Wanita itu mengenakan gaun malam berwarna biru tua dari bahan sutra velvet yang membalut tubuh rampingnya dengan elegan. Memberikan kesan misterius namun sangat berwibawa seperti ratu malam yang menguasai kegelapan. Rambutnya disanggul modern dengan hiasan tusuk konde berlian yang berkilauan ditimpa cahaya. Sementara wajahnya memancarkan kecantikan dingin yang tak terjangkau, namun terasa sangat familiar bagi Rian. Saat wanita itu mulai menuruni tangga dengan langkah anggun dan penuh percaya diri, mata Rian membelalak lebar hingga hampir keluar dari rongganya. Mulutnya ternganga tak percaya seolah sedang melihat hantu yang bangkit dari kubur. Itu adalah Elena. Bukan Elena si istri penurut yang selalu mengenakan daster lusuh di rumah atau Elena yang wajahnya pucat pasi di rumah sakit 3 bulan lalu. Ini adalah Elena Wijaya, sang pewaris tahta yang telah bertransformasi menjadi dewi pembalasan dendam yang sempurna. Aura kekuasaan yang memancar darinya begitu kuat, hingga membuat para pengusaha senior di barisan depan secara insting membungkuk hormat saat ia melintas. Siska yang sedang memegang gelas, sampainya menjatuhkan gelasnya hingga pecah berkeping-keping di lantai, menimbulkan suara gaduh yang menarik perhatian beberapa orang di sekitarnya. Ia menatap Elena dengan tatapan nanar campuran antara rasa iri yang membakar dan ketakutan yang mulai merayap naik ke tenggorokannya, menyadari bahwa wanita yang ia hina sebagai itik buruk rupa
kini berdiri jauh di atas kepalanya sebagai angsa emas yang sesungguhnya. Ibu Ratna memegang lengan Rian dengan cengkeraman yang menyakitkan, kukunya menancap ke kulit putranya, bibirnya gemetar bergumam, tidak mungkin berulang kali seperti mantra penolak bala yang tidak lagi ampuh. Elena berjalan menuju podium utama tanpa sedikit pun menoleh ke arah kerumunan yang masih terpaku dalam keheningan massal. Ia berdiri di depan mikrofon menatap ribuan pasang mata yang tertuju padanya dengan tatapan tenang, namun tajam yang menyapu seluruh ruangan. Saat ia mulai berbicara, suaranya terdengar jernih dan tegas mengalir memenuhi setiap sudut ruangan tanpa keraguan sedikit pun. Ia memperkenalkan dirinya secara resmi sebagai CEO baru Wijaya Group dan pemilik saham mayoritas dari konsorsium perbankan yang menaungi Nexus Capital. Nama Nexus Capital disebut dengan penekanan khusus yang membuat lutut Rian seketika lemas seolah tulang-tulangnya dicabut paksa dari tubuhnya. Rian baru menyadari kengerian yang sesungguhnya bahwa malaikat penolong yang memberinya pinjaman kemarin adalah tangan kanan dari mantan istrinya sendiri, yang berarti ia baru saja menyerahkan lehernya secara sukarela ke dalam jerat Elena. Dalam pidatonya, Elena berbicara tentang filosofi bisnis baru yang akan ia terapkan, yaitu transparansi dan integritas, serta konsekuensi bagi mereka yang membangun kesuksesan di atas kebohongan dan pengkhianatan. Setiap kata yang ia ucapkan terasa seperti tamparan keras yang ditujukan langsung ke wajah Rian dan keluarganya. Meskipun Elena tidak menyebut nama mereka secara spesifik, ia berbicara tentang bagaimana kepercayaan adalah mata uang yang paling mahal, dan sekali dikhianati harganya adalah kehancuran total. Para hadirin bertepuk tangan riuh mengagumi visi kepemimpinan wanita muda itu, sementara Rian merasa dunia di sekelilingnya berputar hebat, kepalanya pening dan perutnya mual menahan rasa malu dan takut yang bercampur aduk. Siska yang biasanya cerewet kini diam seribu bahasa, wajahnya pucat pasi, menyadari bahwa ia telah salah memilih lawan dan salah memilih tempat bersandar. Setelah pidato selesai, Elena turun dari panggung dan langsung dikerumuni oleh para taipan bisnis yang berebut ingin bersalaman dan memperkenalkan diri, berharap mendapatkan cipratan keberuntungan dari penguasa baru ini. Namun Elena hanya menanggapi mereka dengan senyum tipis dan anggukan sopan, matanya terus bergerak mencari target utamanya di tengah kerumunan. Tatapannya akhirnya terkunci pada sosok Rian yang berdiri mematung di dekat meja prasmanan, terlihat menyedihkan dan kecil di tengah kemegahan pesta. Dengan langkah pasti Elena membelah kerumunan orang-orang yang dengan hormat menyingkir, memberinya jalan menuju tempat Rian berdiri. Rian ingin lari, ingin menghilang di telan bumi, namun kakinya terpaku di lantai, seolah ada paku bumi yang menahannya di sana, memaksanya untuk menghadapi mimpi buruk terbesarnya. Saat Elena berdiri tepat di hadapan mereka, jarak sosial di antara mereka terasa bagaikan jurang yang tak terberangi. Elena menatap Rian dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan tatapan menilai, yang merendahkan, tatapan yang sama persis seperti yang dulu sering diberikan Ibu Ratna kepada Elena. Rian mencoba membuka mulutnya, mencoba memanggil nama Elena dengan nada akrab seperti dulu, berharap ada sisa-sisa perasaan yang bisa ia manfaatkan. Namun suara yang keluar hanyalah cicitan tidak jelas yang menyedihkan. Siska yang merasa terancam mencoba menguatkan dirinya dan dengan bodohnya berkata dengan nada sinis, bertanya apa yang dilakukan Elena di sini dan menuduhnya menyewa gaun itu untuk menipu orang. Siska masih menyangkal kenyataan di depan matanya, mencoba mempertahankan ilusi bahwa Elena hanyalah wanita miskin yang tidak berharga. Elena tertawa kecil mendengar ucapan Siska, tawa yang terdengar sangat merdu namun mematikan. Ia tidak menjawab Siska, melainkan menoleh ke arah samping, di mana seorang pria berjas rapi tiba-tiba muncul dari balik kerumunan dan berdiri di samping Elena dengan sikap hormat. Pria itu adalah Pak Marco, orang yang sama yang memberikan pinjaman kepada Rian kemarin. Pak Marco membungkuk hormat kepada Elena dan menyapanya dengan sebutan Ibu Ketua di depan wajah Rian yang semakin pucat. Pemandangan itu adalah konfirmasi terakhir yang menghancurkan segala penyangkalan yang masih tersisa di benak Rian.
Ia menatap Pak Marco lalu beralih ke Elena, menyadari bahwa semua ini adalah skenario besar yang dirancang khusus untuk menjebaknya, dan ia telah masuk ke dalamnya dengan sukarela karena keserakahannya sendiri. Dengan suara tenang yang bisa didengar oleh orang-orang di sekitar mereka, Elena berkata kepada Rian bahwa ia harap Rian menikmati uang pinjaman dari perusahaannya, karena itu adalah uang terakhir yang akan pernah Rian pegang dalam hidupnya. Elena kemudian mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa tanah dan rumah yang dijaminkan oleh Rian kemarin sebenarnya sudah dalam proses balik nama menjadi aset milik Wijaya Group karena klausul gagal bayar yang sudah aktif sejak pagi tadi akibat masalah hukum perusahaan Rian. Ibu Ratna yang mendengar bahwa rumah kebanggaannya sudah melayang, seketika menjerit histeris dan jatuh pingsan di tempat, menciptakan kegaduhan yang menarik perhatian seluruh tamu undangan. Para pelayan dan sekuriti segera berdatangan, namun bukan untuk menolong Rian melainkan untuk mengamankan situasi agar tidak mengganggu kenyamanan tamu VVIP mereka, yaitu Elena. Rian berlutut menopang tubuh ibunya yang pingsan sambil mendongak menatap Elena dengan mata yang basah oleh air mata keputusasaan. Ia memohon belas kasihan, meminta Elena untuk tidak mengambil rumah ibunya, karena itu adalah satu-satunya tempat mereka berteduh. Rian bahkan mencoba meraih ujung gaun Elena, merendahkan harga dirinya serendah-rendahnya di depan umum demi menyelamatkan sisa asetnya. Namun Elena mundur selangkah menghindari sentuhan tangan Rian, seolah tangan itu membawa penyakit menular. Ia menatap mantan suaminya dengan dingin dan berkata bahwa belas kasihan adalah kemewahan yang tidak pantas didapatkan oleh pengkhianat. Elena mengingatkan Rian pada malam di rumah sakit saat ia diusir tanpa belas kasihan dan mengatakan bahwa ini hanyalah karma yang sedang bekerja menyeimbangkan neraca kehidupan. Keamanan hotel akhirnya datang dan dengan sopan namun tegas meminta Rian dan keluarganya untuk segera meninggalkan ballroom karena dianggap membuat keributan yang mengganggu jalannya acara. Rian diseret keluar seperti pencuri tertangkap basah, diikuti oleh Siska yang menangis meraung-raung karena malu dilihat oleh teman-teman sosialitanya yang kini sibuk merekam kejadian itu dengan ponsel mereka. Rian sempat menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya melihat Elena yang kembali dikelilingi oleh cahaya dan kekaguman berdiri tegak seperti monumen kemenangan yang tak tergoyahkan. Di saat itulah Rian benar-benar menyadari bahwa ia telah kehilangan berlian demi memungut batu kerikil, dan penyesalan itu datang terlambat menghantam dadanya dengan kekuatan yang menghancurkan. Elena menatap kepergian mantan keluarganya dengan wajah datar, tanpa ekspresi kemenangan yang berlebihan. Karena baginya ini bukanlah tentang kemenangan ego melainkan tentang penegakan keadilan. Ia mengambil gelas sampanye dari nampan pelayan yang lewat, mengangkatnya sedikit ke arah pintu keluar, seolah memberikan salam perpisahan abadi kepada masa lalunya yang kelam. Di dalam hatinya, ia berbisik kepada Elbara putranya, bahwa ibu telah membersihkan jalan bagi masa depan. Mereka menyingkirkan semua duri yang bisa melukai langkah kaki kecilnya nanti. Malam itu di bawah sorotan lampu kemewahan Jakarta, legenda tentang Ratu Pembalasan lahir dan menjadi buah bibir yang akan diceritakan dengan rasa takut dan kagum oleh seluruh komunitas bisnis selama bertahun-tahun yang akan datang. Pesta terus berlanjut, musik kembali dimainkan dan tawa renyah. Para tamu kembali terdengar seolah insiden tadi hanyalah hiburan selingan yang menarik. Namun bagi Elena pekerjaan malam ini baru saja selesai setengah jalan. Ia memberi kode kepada Pak Marco untuk mendekat dan memberikan instruksi terakhir untuk memastikan bahwa proses eksekusi aset besok pagi berjalan lancar tanpa hambatan. Ia ingin memastikan bahwa ketika matahari terbit esok hari, Rian dan keluarganya benar-benar terbangun di jalanan merasakan dinginnya aspal yang sama yang pernah mereka paksakan untuk Elena jalani. Dengan senyum misterius Elena berbalik dan melangkah kembali ke tengah pesta, siap untuk memimpin kerajaannya menuju era kejayaan baru tanpa bayang-bayang masa lalu.
Fajar menyingsing di ufuk timur Jakarta membawa cahaya matahari yang seharusnya memberikan kehangatan dan harapan baru bagi setiap makhluk hidup. Namun bagi penghuni rumah mewah keluarga Prasetya cahaya itu terasa seperti lampu sorot, interogasi yang menyilaukan dan menelanjangi dosa-dosa mereka. Rian duduk terpekur di sofa ruang tamu dengan pakaian yang masih sama dengan yang ia kenakan di pesta semalam kusut dan berbau alkohol, serta keringat dingin ketakutan. Ia tidak tidur, sedetik pun semalam matanya merah dan bengkak menatap pintu depan dengan perasaan was-was yang mencekam seolah menunggu malaikat pencabut nyawa datang mengetuk pintu. Di kamar utama Ibu Ratna terbaring lemah dengan kompres di dahinya, meracau tidak jelas tentang harta bendanya yang hilang. Sementara Siska mengurung diri di kamar tamu sibuk, menelepon siapa saja yang bisa ia hubungi untuk meminta bantuan. Namun hasilnya nihil. Tepat pukul 8 pagi mimpi buruk Rian menjadi kenyataan ketika serangkaian mobil hitam berhenti di depan pagar rumahnya, diikuti oleh sebuah truk polisi dan beberapa mobil van bertuliskan Jurusita Pengadilan Niaga. Suara sirine pendek yang dibunyikan polisi memecah kesunyian lingkungan elit itu memancing rasa ingin tahu para tetangga yang segera keluar dari rumah mereka untuk menyaksikan drama pagi yang menggemparkan ini. Rian gemetar hebat saat melihat rombongan orang berseragam lengkap turun dari kendaraan dipimpin oleh Pak Marco dan tim pengacara dari Nexus Capital yang membawa tumpukan dokumen eksekusi yang tebal. Mereka tidak datang untuk bernegosiasi atau memberikan peringatan lagi, melainkan untuk melaksanakan eksekusi real atas aset yang telah sah menjadi milik kreditur, akibat wan prestasi dan pelanggaran hukum berat yang dilakukan debitur. Pak Marco masuk ke dalam rumah dengan langkah tegap, diikuti oleh 2 petugas kepolisian yang membawa surat perintah penyitaan dan penahanan sementara untuk pemeriksaan. Tanpa basa-basi, Pak Marco membacakan penetapan pengadilan yang menyatakan bahwa seluruh aset tanah dan bangunan ini, beserta isinya kini berada di bawah penguasaan penuh Nexus Capital sebagai pelunasan utang yang gagal bayar. Lebih parah lagi, Pak Marco juga menunjukkan bukti audit forensik yang membuktikan adanya aliran dana ilegal dari rekening perusahaan PT Prasetya Abadi ke rekening pribadi Rian yang dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan dan pencucian uang. Wajah Rian berubah menjadi pucat pasi seputih kertas saat menyadari bahwa Elena tidak hanya mengincar hartanya, tetapi juga kebebasannya dengan menjeratnya menggunakan pasal-pasal pidana yang ancaman hukumannya bisa mencapai puluhan tahun penjara. Ia mencoba membela diri dengan suara parau mengatakan bahwa itu adalah uang perusahaannya sendiri, namun polisi segera membungkamnya dengan fakta hukum bahwa perseroan terbatas adalah entitas terpisah dan tindakannya adalah kriminal murni. Sementara perdebatan hukum terjadi di ruang tamu, tim Jurusita mulai bergerak cepat dan efisien menempelkan stiker merah besar bertuliskan disita pengadilan pada setiap barang berharga yang ada di rumah itu. Mulai dari televisi layar datar raksasa lukisan-lukisan, mahal koleksi vas bunga kristal kebanggaan Ibu Ratna hingga furnitur jati antik, semuanya tidak luput dari segel merah yang memalukan itu, suara lakban yang ditarik dan bunyi barang-barang yang dipindahkan ke dalam kotak kardus, menciptakan simfoni kehancuran yang menyayat hati bagi siapapun yang mendengarnya. Rian hanya bisa menatap kosong saat melihat semua simbol status sosialnya dilucuti satu persatu di depan matanya sendiri, menyadari bahwa ia benar-benar tidak memiliki apa-apa lagi di dunia ini selain baju yang melekat di badannya. Di lantai atas Siska mendengar keributan itu dan mengintip dari celah pintu kamar matanya, membelalak ngeri melihat stiker merah yang kini menghiasi rumah yang ia harapkan akan menjadi istananya. Otak oportunisnya segera bekerja cepat menyadari bahwa kapal ini sudah karam sepenuhnya dan jika ia tetap tinggal, maka ia akan ikut tenggelam bersama Rian yang bodoh dan bangkrut. Tanpa membuang waktu, Siska segera mengambil koper terbesarnya dan mulai memasukkan semua barang berharga yang bisa ia bawa, perhiasan emas jam tangan mewah Rian yang tergeletak di meja rias, dan uang tunai sisa belanja kemarin yang ia
temukan di laci. Ia tidak peduli lagi pada Rian atau janji pernikahan mereka. Baginya cinta tanpa uang adalah omong kosong, dan ia tidak sudi hidup menderita bersama mantan bos yang kini menjadi calon narapidana. Saat Siska turun tangga dengan menyeret koper besarnya, Rian menatapnya dengan secercah harapan bodoh, mengira Siska akan memberinya dukungan moral di saat terburuk ini. Rian memanggil nama Siska dengan suara lirih, meminta tolong untuk menenangkan ibunya yang sedang histeris di kamar. Namun Siska hanya berhenti sejenak menatap Rian dengan pandangan jijik dan dingin yang belum pernah ia tunjukkan. Sebelumnya seolah-olah Rian adalah sampah busuk yang menghalangi jalannya. Dengan nada tajam dan menyakitkan Siska berkata bahwa ia tidak pernah mencintai Rian. Ia hanya mencintai gaya hidup yang Rian tawarkan. Dan sekarang karena gaya hidup itu sudah hilang, maka tidak ada alasan baginya untuk bertahan. Siska bahkan menyempatkan diri untuk meludah kecil ke arah kaki Rian sebelum melenggang pergi keluar pintu melewati polisi dan juru sita tanpa rasa malu meninggalkan Rian yang hancur berkeping-keping di lantai ruang tamunya sendiri. Kepergian Siska menjadi pukulan telak yang menghancurkan sisa-sisa kewarasan Rian. Ia meraung keras memanggil nama wanita itu, namun suaranya tenggelam oleh hiruk-pikuk petugas yang terus bekerja. Rian akhirnya menyadari betapa bodohnya dia telah membuang berlian seperti Elena demi kerikil tajam seperti Siska yang menusuknya tepat di saat ia jatuh. Bayangan wajah Elena yang tulus dan setia saat merawatnya sakit dulu berkelebat di benaknya, kontras dengan punggung Siska yang menjauh tanpa menoleh. Penyesalan itu datang bagaikan tsunami yang menghantam dadanya, membuatnya sesak napas dan ingin memutar kembali waktu. Namun takdir tidak mengenal tombol mundur. Ia sendirian sekarang, benar-benar sendirian di tengah reruntuhan hidupnya yang ia hancurkan dengan tangannya sendiri karena kesombongan dan nafsu sesaat. Di kamar utama teriakan histeris Ibu Ratna tiba-tiba terhenti digantikan oleh suara gedebuk benda berat jatuh yang mengagetkan semua orang. Rian yang panik segera berlari ke kamar ibunya diikuti oleh polisi dan menemukan ibunya sudah tergeletak di lantai dengan wajah membiru dan tangan memegangi dada kiri. Rupanya melihat koleksi barang antiknya disita menjadi pemicu serangan jantung mendadak bagi wanita tua yang selama ini mendewakan harta benda di atas segalanya itu. Rian berteriak meminta tolong, air matanya tumpah ruah memeluk tubuh ibunya yang mulai dingin, merasakan ketakutan yang luar biasa akan kehilangan satu-satunya anggota keluarga yang tersisa. Salah satu petugas polisi yang memiliki kemampuan pertolongan pertama segera melakukan tindakan darurat, sementara yang lain memanggil ambulans. Namun Rian tahu bahwa ini adalah pertanda buruk lainnya. Ketika ambulans tiba, petugas medis dengan sigap menaikkan Ibu Ratna ke atas tandu, namun masalah baru muncul ketika mereka menanyakan jaminan pembayaran atau asuransi untuk rumah sakit swasta terdekat. Rian yang dompetnya sudah kosong dan semua kartu kreditnya diblokir, hanya bisa terdiam bingung, tidak mampu menjawab pertanyaan sederhana itu. Dengan rasa malu yang membakar wajahnya, ia terpaksa meminta agar ibunya dibawa ke rumah sakit umum daerah menggunakan fasilitas kesehatan dasar karena ia tidak sanggup membayar biaya rumah sakit elit. Para tetangga yang menonton di luar pagar berbisik-bisik kasihan. Namun lebih banyak yang mencibir melihat bagaimana roda nasib berputar begitu cepat bagi keluarga yang dulu terkenal sombong dan angkuh itu. Sesampainya di rumah sakit umum, suasana yang bising, panas, dan penuh sesak dengan pasien kelas bawah menjadi tamparan realitas berikutnya bagi Rian yang terbiasa dengan fasilitas VIP. Ia harus mengantre panjang di loket administrasi, berdesak-desakan dengan orang-orang yang dulu ia anggap rendahan, hanya untuk mendaftarkan ibunya agar mendapatkan perawatan darurat. Tidak ada perawat yang ramah menyapanya dengan sebutan tuan, tidak ada ruangan ber-AC dingin yang nyaman, yang ada hanyalah bau obat-obatan murah dan suara rintihan pasien lain yang memenuhi lorong-lorong suram. Rian duduk di bangku tunggu yang keras dari besi, menatap lantai yang kotor, merenungkan betapa drastisnya kehidupannya berubah dalam waktu kurang dari 24 jam.
Di layar televisi yang tergantung di ruang tunggu berita siang, sedang menayangkan liputan khusus tentang skandal keuangan yang menjerat PT Prasetya Abadi dan penangkapan direktur utamanya atas dugaan penggelapan dana. Wajah Rian terpampang jelas di layar dengan judul berita besar jatuhnya sang pengusaha muda dari pesta mewah ke jeruji besi, disandingkan dengan foto Elena yang bersinar sebagai pahlawan pemberantasan korupsi korporasi. Orang-orang di ruang tunggu mulai menunjuk-nunjuk ke arah televisi lalu menoleh ke arah Rian menyadari bahwa pria kusut di pojok sana adalah orang yang sedang dibicarakan berita nasional. Bisik-bisik cemoohan mulai terdengar membuat Rian ingin menutupi wajahnya dan menghilang. Namun ia tidak bisa pergi karena harus menjaga ibunya yang sedang kritis di dalam IGD. Ia terjebak dalam neraka dunia yang ia ciptakan sendiri menjadi tontonan publik yang memalukan. Dua orang petugas kepolisian yang tadi mengikutinya ke rumah sakit kini mendekat dan dengan sopan, namun tegas memberitahu Rian bahwa setelah kondisi ibunya stabil, Rian harus ikut mereka ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Rian mengangguk pasrah, tidak ada lagi energi untuk melawan atau berdebat. Karena ia tahu, ia sudah kalah telak dalam permainan catur ini. Di dalam ruang IGD, dokter keluar dengan wajah serius, memberitahu Rian bahwa ibunya mengalami stroke berat yang menyebabkan kelumpuhan pada separuh tubuhnya dan kemungkinan besar akan membutuhkan perawatan jangka panjang yang mahal. Berita itu bagaikan vonis hukuman seumur hidup bagi Rian yang kini tidak memiliki uang sepeser pun dan harus menghadapi ancaman penjara. Ia membayangkan masa depan di mana ia harus merawat ibunya yang lumpuh dengan status sebagai mantan narapidana tanpa rumah, tanpa pekerjaan dan tanpa istri. Beban itu terasa begitu berat hingga bahu Rian berguncang hebat menahan tangisan seorang pria yang telah kehilangan segalanya karena tidak tahu cara bersyukur. Ia ingin menghubungi Elena, ingin memohon ampun di kakinya, namun ia tahu pintu itu sudah tertutup rapat dan terkunci selamanya. Jauh di seberang sana, di kantornya yang nyaman di puncak gedung pencakar langit, Elena menerima laporan lengkap dari timnya mengenai situasi terkini Rian dan keluarganya. Ia membaca laporan itu dengan wajah datar tanpa senyum kemenangan ataupun rasa iba yang berlebihan, hanya perasaan lega bahwa tugasnya telah selesai dengan sempurna. Ia melihat foto stiker penyitaan di rumah mantan mertuanya dan foto Rian yang duduk merana di rumah sakit umum, merasa bahwa keadilan telah ditegakkan sesuai dengan takaran yang pas. Elena menutup map laporan itu dan melemparkannya ke mesin penghancur kertas, membiarkan sisa-sisa kisah masa lalunya hancur menjadi serpihan kecil yang tidak bisa disatukan lagi. Ia berdiri dari kursinya, berjalan menuju jendela besar menatap langit Jakarta yang cerah, siap menyambut babak baru dalam hidupnya yang bebas dari bayang-bayang masa lalu. Elena mengambil ponselnya dan menelepon rumah menanyakan kabar Elbara kepada pengasuhnya. Mendengar suara celoteh putranya yang riang, hati Elena terasa hangat dan damai. Sebuah perasaan yang sudah lama tidak ia rasakan secara utuh. Ia berjanji akan pulang lebih awal hari ini untuk membawa Elbara berjalan-jalan di taman, menikmati sore yang indah sebagai keluarga kecil yang bahagia tanpa kehadiran sosok ayah yang toksik. Bagi Elena, kehancuran Rian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari kebahagiaan sejatinya bersama sang putra. Ia telah membuktikan bahwa seorang wanita yang dikhianati dan diremehkan bisa bangkit menjadi badai yang memporak-porandakan musuhnya. Dan kini badai itu telah berlalu meninggalkan langit yang bersih dan cerah.